Oke, ini udah jam 1, aku mulai ya. Halo, selamat siang semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan profit. Di hari ini kita akan ngobrol santai sekaligus kayak berbagi pengetahuan deh seputar topik yang akan kita bahas nanti, khususnya bagi para smart retail investor dan masyarakat pasar modal yang ingin menambah wawasan, serta pemahaman di bidang investasi bersama Revo Gilang Firdaus, ST, CSA, Equity Analyst dari Mega Capital Sekuritas. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu ya bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual karena setiap keuntungan atau kerugian itu menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Revo Gilang Firdaus merupakan equity analyst di Mega Capital Sekuritas dengan pengalaman lebih dari 4 tahun di bidang riset pasar keuangan, memiliki keahlian dalam analisis makroekonomi, pasar saham, dan strategi investasi. Ia sebelumnya berkarir sebagai FX Analyst di CNBC Indonesia, serta Equity Research Analyst di Astronaci Internasional. Revo juga aktif menjadi narasumber di berbagai media nasional seperti Berita Satu, CNBC Indonesia, Detik Sore, dan Investasiku, membahas sekitar atau seputar dinamika pasar modal, ekonomi, dan investasi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita hari ini akan ngobrol bareng sekaligus berbagi insight dengan Revo. Silakan untuk Revo, waktu dan tempat saya persilakan. Kalau untuk suaranya cukup clear ya. Ya, cukup jelas. Oke, screen juga aman, Belum Ci. muncul. Bentar. Oke, udah. Oke, siap. Mungkin saya langsung mulai aja ya, Ci. Ya, tapi kurang gede deh. Bisa dilebarin nggak di full screen? Oh iya ya, sorry. Segini aman, Ci. Hmm, oke, bagus. Oke, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin buat teman-teman yang belum familiar dengan saya gitu ya, perkenalkan, saya Revo Gilang Firdaus. Untuk saat ini saya memang posisinya menjabat sebagai equity analyst di Mega Capital Sekuritas dan mungkin untuk mempersingkat waktu juga ya. Nanti Mm-mm, kita ada materi, ini kelihatannya saya ada mungkin beberapa puluh slide lah gitu. Mungkin kita nanti akan agak lebih cepat aja. Kemudian nanti mm-mm. setelah materi nanti akan ada Q&A di belakangnya. Silakan nanti teman-teman bisa apa namanya kalau ada yang mau ditanya nanti bisa dicatat dulu aja. Nanti setelah selesai baru bisa ditanyakan seperti itu. Kita mau bahas atau topiknya itu soal navigating market crosswinds ya. Kita tahu memang kondisi apa namanya belakangan ini lagi banyak sekali ya dinamika-dinamika yang terjadi baik itu di global maupun domestik. Tapi sebelum Benar. kita masuk ke dinamika apa saja sih yang terjadi dan bagaimana cara kita menghadapi dinamika-dinamika yang terjadi. Di sini mungkin saya ingin disclaimer dulu bahwa presentasi yang akan saya sampaikan di sini ini bukan menjadi sesuatu yang referensi dalam artian kayak mengharuskan misalnya untuk buy atau sell atau hold seperti itu, tapi ini menjadi salah satu apa namanya source of information gitu ya, atau knowledge buat teman-teman sekalian dalam melihat suatu kondisi dan juga nanti ada beberapa saham-saham yang memang berkorelasi atau berhubungan atau yang ya berelasi seperti itu. Tapi bukan berarti artinya ini ada seperti kayak ajakan jual beli atau hold suatu saham ya, bukan berarti seperti itu. Mungkin kita langsung lanjut saja. Jadi sini nanti akan ada tiga ya, ada tiga hal yang akan saya coba jabarkan. Yang pertama adalah dari sisi sentimen. Jadi nanti saya akan bahas sentimen-sentimen apa saja yang terjadi belakangan ini dari mungkin awal tahun dan apa yang lagi ongoing. Kemudian juga kita lihat nanti dari sisi IHSG sendiri seperti apa atau GCI. Ya, jadi ada yang kalau Indonesianya IHSG, di Inggrisnya itu Jakarta Composite Index atau GCI dan juga nanti saya akan hubungkan dengan stocks ya atau saham-saham apa saja yang memang ada korelasi dengan sentimen yang saya sampaikan di awal nanti. Oke, mungkin kita bisa lanjut saja untuk sentimen. Jadi di sini yang pertama saya mau bahas soal ada MSCI shock. Jadi kita tahu di awal tahun ini ya, sekitar tanggal 20-an Januari, kita itu memang khususnya 27 kurang lebih ya, sekitar 27 Januari, 28 kurang lebih seperti itu kita ada informasi yang menggegerkan publik lah gitu, khususnya di Indonesia sendiri. Tiba-tiba dari ISG kita di sekitar angka 9 ribuan, terus tiba-tiba ada gap down, turun, 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 dikira kita bisa rebound dengan cukup cepat karena memang ada optimisme kan di awal tahun tuh bahkan di Desember 2025 kita optimis bahwa ini oh ISG bisa ke 9.500 10.000
seperti itu karena memang trennya bullish banget. Tapi ternyata ada gap down, kemudian trennya juga mulai patah dan akhirnya juga sampai saat ini. Ya, halo, tes, tes. Ya, kok hilang suaranya? Iya, di aku juga hilang Eh, gangguan. Bisa nambah jumlah oh, emiten-emiten kita yang ada di sinyalnya kali. MSCI, ternyata nggak jadi nih. Padahal kayak free floatnya sudah masuk, harga-harga juga udah pada tinggi, kita harapkan masuk, tapi ternyata di freeze, nggak jadi masuk. Akhirnya turunlah semua saham-saham tersebut, ISG juga turun, kemudian kekhawatiran juga naik, tapi seiring berjalannya waktu, muncullah ada optimisme sedikit sebetulnya ya, bahwa dari pihak SRO, ya kita lihat dari KSE, dari Bursa Efek Indonesia, kemudian juga dari ya KP juga termasuk ya karena SRO, kemudian juga OJK dan lain sebagainya itu mulai berbenah kita lihat di awal tahun first half 2026 itu banyak pembenahan-pembenahan yang terjadi, reformasi-reformasi yang terjadi untuk membuat supaya kita ini tetap dipandang oke terhadap MSCI sendiri. Biar kita lepaslah dari freeze-nya ini atau pembekuannya ini. Dan memang kita lihat ada hal-hal yang dilakukan oleh pihak bursa dan lain sebagainya. Contohnya keterbukaan informasi. Dari yang awalnya minimal 5% udah dibuka, tapi sekarang 1% sudah harus dibuka. Jadi kalau orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang memang punya kepemilikan saham 2%, kalau dulu itu masih di keep, masih ditutup, tapi sekarang karena sudah minimalnya 1% udah harus dibuka, jadi orang-orang atau pihak-pihak tertentu, PT-PT atau institusi yang memang punya kepemilikan misalkan 1,5% atau 2%, itu sudah harus dibuka, harus dipublish gitu. Sehingga kita jadi tahu nih, oh dia punya sekian, si ini punya sekian, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian juga soal free float. Free float juga sekarang lagi di-push nih untuk bisa ya minimal 15% lah. Meskipun itu memang bertahap ya, gradually, nggak langsung kayak gitu ya. Itu pelan-pelan ke sana dan lain sebagainya. Banyak juga perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian juga kita lihat di first half 2026 itu ada namanya high shareholding concentration. Kalau dulu seingat saya memang itu belum ada ya HSC seperti itu, tapi memang eh, HSC ini dimunculkan supaya kita tahu nih sebenarnya free float realnya itu berapa sih? Karena kalau kita lihat di ya platform-platform investasi atau trading kayak gitu, itu sometimes kalau kita eh, mau bedah lebih lanjut lagi sebenarnya yang ada di situ itu free floatnya belum benar-benar real lah kayak gitu. Makanya muncullah HSC seperti itu supaya ngelihat sebenarnya dia realnya berapa sih free floatnya. Nah sampai saat ini ada sekitar 15 emiten ya yang sudah masuk ke HSC. Dari awalnya seingat saya sekitar 8, kemudian bertambah bertambah terus jadi 13, terus terakhir ada HATM dan DGWG yang masuk ya. Itu concentrated itu 96 sampai 97%. Jadi sekarang total ada sekitar 15 emiten yang masuk HSC dan itu seiring berjalannya waktu bakal terus bertambah sih. Mungkin setiap bulan atau setiap beberapa periode kayak gitu. Dan yang terakhir informasinya adalah di kita tuh lagi nunggu untuk di bulan November nanti. Di bulan November 2026 kita nunggu nih, apakah kita benar-benar tetap berada di emerging market atau turun ke FM atau frontier market. Yang memang jadi kekhawatiran para pelaku pasar dari awal tahun adalah, oh kita nih banyak yang mengatakan ada potensi nih turun ke frontier market. Memang meskipun kalau kita lihat dari size dari bursanya sendiri, size dari negaranya sendiri, kita ini memang kan termasuk salah satu G20 kayak gitu ya. Kemudian ya kita salah satu negara yang cukup dipandang lah gitu di ASEAN termasuk di Asia. Jadi memang agak sedikit unlikely meskipun kita tidak bisa katakan juga bahwa potensi atau probability untuk kita turun ke frontier market itu adalah 0%. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu juga. Karena di market itu tidak ada sesuatu yang pasti, so probability pasti akan terus selalu ada atau eksis kayak gitu. Nah, kita akan lihat nanti di November nanti apakah kita benar-benar tetap bisa stay di emerging market atau kita turun ke frontier market. Itu mungkin satu hal yang perlu kita cermati. Di sini kalau kita cermati juga dari sisi chartnya sendiri, jadi di yang bagian kiri di gambar kiri itu IHSG ada mengalami penurunan ya di tanggal 28 Januari itu ada gap down, kemudian turun-turun terus. Let's say ada naik pun itu naiknya cukup minor ya, cukup minim, tapi secara trennya atau primary movementnya itu adalah dia bearish ya, udah mulai turun seperti itu. Jadi turun-turun terus. Saat ini ya masih berkutat di sekitar 5.900 sampai 6.000. Sementara dari sisi asingnya bagaimana? Nah, ini juga yang menarik perlu kita cermati. Jadi di sini saya coba menjumlahkan ya. Jadi secara all market asing itu secara akumulasi so far year to date itu kurang lebih sekitar 74 triliun rupiah kurang lebih ya di all marketnya asing keluar terus dan ini saya coba track ke belakang jadi sebenarnya
tren penurunan asing itu akumulasi sudah turun-turun terus dari mungkin bulan Juni, bulan Maret lah ya, kira-kira mungkin Maret, April itu turun-turun terus ya sampai saat ini. Dan ini belum ada tanda-tanda inflow. Let's say kalau kita lihat ada inflow pun, kita lihat di apps-apps kita ya, itu ada inflow tapi inflow-nya pun relatively kecil sebenarnya. Inflow-nya kecil tapi outflow-nya gede banget kayak gitu. Jadi memang belum ada tanda-tanda yang clear bahwa asing benar-benar masuk ke pasar saham Indonesia seperti itu. Kemudian ini juga saya coba bandingkan antara indeks performance kita untuk MSCI. Jadi MSCI ini ada yang MSCI Indonesia, kemudian ada MSCI Emerging Market, kemudian juga ada MXWD itu yang world ya, yang dunianya. Saya coba bandingkan, ternyata saya pakai basis tahun 2025 itu sebagai indeks 100. Ternyata kalau saya tarik dari Januari 2025 sampai awal Juli 2026 ini, berarti 1,5 tahun, kita itu underperform dibandingkan yang MSCI Emerging Market maupun MSCI yang world-nya, yang dunianya. Kita tuh dari 100 turun ke 62. Berarti kan kalau kita lihat ya kira-kira turun 38% kira-kira gitu. Sementara untuk emerging market yang MXEF maupun yang MXWD itu naiknya 33 dan 55%. Jadi kita memang eh, turun banget, kita sangat-sangat rendah lah harganya. Makanya secara valuasi pun kita pasti akan sangat murah dibandingkan yang lainnya. Kemudian kalau kita perhatikan secara sektor weights, ini juga kita ambil dari website resminya MSCI, itu di bulan Juni 2026, memang lebih dari 60% ya, 65,9% itu kita di bobotnya paling gede itu dari sektor finansial. Makanya kalau sektor finansialnya turun, kita lihat saham-saham banks kita lah ya, saham-saham finansial kita atau IDX financial kita, itu ketika mengalami koreksi, itu langsung akan punya bobot dan pengaruh besar terhadap yang MXID ini, yang warna oranye muda yang bagian yang di bawah itu. Nah, sementara yang lainnya tuh ada memang kayak materials, kemudian juga ada communication services dan lain sebagainya. Total sekarang ini seingat saya ada sekitar 11 ya. Kan total ada awalnya 17, kemudian ada 6 yang eh, di, di, didepak gitu ya, di delete, kemudian akhirnya turun jadi 11. Seperti itu. Nah, ini juga yang perlu dicermati soal saya coba bandingkan antara yang 2026 dengan yang 2025. Ini MSCI juga mengeluarkan, saya coba bandingkan yang berbeda apa sih sebetulnya. Ternyata yang berbeda dari MSCI tahun lalu dengan tahun ini itu adalah cuma satu doang sebetulnya, yaitu soal information flow. Nah, information flow ini itu dari positif satu ya, single positif gitu ya, menjadi negatif satu. Itu turun, sementara sisanya tuh tidak ada perubahan ya, investor qualification, kemudian ada capital flow restriction level dan lain sebagainya, tidak ada perubahan atau unchanged, hanya information flow. Nah, kalau kita baca report atau PDF-nya MSCI sendiri, itu kenapa sih akhirnya ada penurunan information flow dari plus satu menjadi minus. Ada tiga di sini yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah adanya atau kurangnya transparansi dalam struktur kepemilikan saham. Jadi kayak mungkin pihak MSCI merasa nih kurang transparan nih gitu ya untuk kepemilikan saham di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua soal indikasi perdagangan terkoordinasi yang menghambat terbentuknya harga saham yang wajar dan efisien. Nah, yang ketiga ini juga yang gak kalah penting adalah informasi pasar saham yang beredar itu, khususnya yang detail ya, yang rinci-rinci itu, menurut MSCI itu masih beberapa belum tersedia atau belum available dalam bahasa Inggris. Jadi masih dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah, mungkin ini yang nanti akan digodok juga ya oleh pihak bursa dan lain sebagainya untuk menyelesaikan tiga poin ini setidaknya. Sehingga diharapkan yang minus ini, information flow ini dari minus menjadi ya at least naik lagi lah ke plus satu kayak gitu. Tapi memang kita harapkan semuanya ini bisa naik ke plus 2 semua sih. Kalau itu semua plus 2 itu akan jadi lebih baik lagi. Nah, yang kedua setelah kita bicara soal MSCI Shock, yang kedua itu adalah soal BI rate dan juga USD IDR. Jadi ini dua hal yang penting juga dalam 7 bulan terakhir ini. Kita lihat rupiah kita mengalami pelemahan yang luar biasa, bahkan kita all time low ya di sekitar 18.100 kurang lebih. Di tengah juga di XY-nya ya belakangan ini ada mengalami kenaikan ke 100 dan 101. Kemudian bicara soal BI rate ini juga karena memang rupiahnya lemah, biasanya kalau di teori ekonomi biasanya salah satu cara membuat rupiah ini bisa lebih stabil dan ya sedikit menguat lah gitu ya, atau sedikit mengalami apresiasi adalah dengan menaikkan suku bunga. Itu salah satu caranya. Meskipun salah satu cara lainnya adalah untuk menstabilize rupiah dengan menggunakan cadangan devisa atau CADEV. Cuma dalam hal ini kita fokusnya ke BI rate gitu ya. Dan di BI rate terakhir kita ada suku bunga terakhir kita adalah di sekitar 5,75%. Nah, ini
kita harapkan memang bisa membuat rupiah kita cenderung menguat lagi, meskipun sebetulnya sekarang ini masih cenderung masih berada di kurang lebih range sekitar 18.000. Jadi kita masih belum bisa benar-benar menguat nih rupiahnya ke misalkan balik lagi ke 17.500 kayak gitu ya. Jadi ini hal yang perlu kita cermati juga di makro. Nah, ini kita perhatikan di Januari April 475, kemudian ada kenaikan 5,25% menjadi naik 50 bps ke 5,25, kemudian naik lagi dan naik lagi di 18 Juni menjadi 5,75%. Saat itu memang ada beberapa concern dari BI, tapi khususnya kenapa akhirnya ini dinaikkan adalah khususnya untuk menjaga rupiahnya sendiri. Yang mana kalau awalnya kan memang diharapkan bisa suku bunga itu rendah supaya bisa naikin GDP growth gitu ya untuk nge-push ke angka 6% kayak gitu. Sekarang kan di 5,61. Pengennya diharapkan bisa ke 6% dan nanti di 2029 ke 8%. Tapi memang kondisi saat ini agak kayaknya memang prioritasnya dari BI agak bergeser dulu nih untuk mengatasi rupiah dulu, karena kalau rupiahnya terlalu overshooting melemah sekali itu akan nanti dampaknya banyak nih macam-macam nih ke saham-saham kita, ke berbagai sektor, kemudian juga ke ekonomi nanti trickle down effect-nya juga termasuk juga bahkan sampai ke fiskal kita. Ini juga akan jadi masalah juga. Apalagi ditambah kalau rupiahnya melemah, terus ternyata ada perang geopolitik dan lain sebagainya, harga minyaknya naik lagi, wah itu akan jadi beban yang sangat berat buat fiskal kita. That's why kelihatannya BI mengambil langkah untuk, oke, kita harus jaga rupiah dulu nih, bisa lebih, ya menguatlah di bawah 18.000 dulu, seperti itu. Nah, yang ketiga, setelah MSCI shock, kemudian ada BI Rate dan rupiah, yang ketiga yang gak kalah penting adalah soal PT DSI, dan antara Sumber Daya Indonesia. DSI ini kalau kita bicara di awal tahun itu belum ada. Kemudian ya muncullah apa namanya pidato dari Pak Prabowo selaku RI 1 presiden kita yang menyampaikan adanya kayak under invoicing, adanya transfer pricing dan lain sebagainya. Kemudian eh, kita juga dengar dari pidato beliau menyampaikan bahwa adanya potensi penerimaan negara yang hilang selama 34 tahun terakhir itu kurang lebih sekitar 908 billion USD. Which is ini gede sekali angkanya kalau kita convert ke rupiah itu pasti triliunan, dan harapannya itu adalah ketika adanya DSI ini itu akan bisa membuat nanti hilangnya under invoicing atau ya meminimalisir lah potensi-potensi terjadinya under invoicing maupun kayak transfer pricing kayak gitu. Jadi mulai 1 Juni 2026 itu sudah mulai dilakukan, dan nanti harapannya itu full atau penuhnya itu nanti di 1 Januari 2027. Jadi nanti di awal tahun depan. Nah, ada 3 komoditas yang memang menjadi concern dari PTDS ini sendiri. Terlepas mungkin nanti akan bertambah atau tidak, kita belum tahu pastinya, tapi yang jelas sejauh ini ada 3 komoditas yang menjadi concern dari PT DSI yang akan mereka himpun. Jadi biasanya kan kalau dari emiten itu atau perusahaan, dia akan langsung ekspor ke negara tujuannya gitu. Misalkan saham A, perusahaan A dia akan ekspor langsung ke Cina misalkan kayak gitu, batu bara atau apapun itu. Tapi dengan adanya PT DSI nanti perusahaan ini akan kasih ke PT DSI, kemudian PT DSI yang akan nanti meneruskan atau nge-forward ke negara tujuan seperti itu. Jadi ada pihak di tengahnya, dalam hal ini adalah PT DSI. Nah, 3 komoditas yang dimaksud apa? Yakni batu bara atau coal, kedua itu adalah CPO, crude palm oil, dan yang ketiga adalah ferroalloy. Nah, kalau kita cermati dari ketiga apa namanya 3 komoditas ini, coal, CPO dan juga ferroalloy, itu yang paling gede ekspornya kita itu adalah CPO ternyata ya. Jadi yang paling gede itu adalah CPO, kedua itu adalah coal, dan yang ketiga adalah ferroalloy. Dan kalau saya coba ambil dari 2022 sampai 2025, itu secara tahunan kita ekspor ekspor ketiga komoditas ini, coal, CPO dan juga ferroalloy itu bisa tembus angka 90 billion USD sampai 69 atau 70 billion USD. Seperti itu. Dan tapi kalau kita average kan di sini saya kenapa bintangkan di 2022 karena ada Rusia Ukraine War ya, khususnya di awal tahun kurang lebih mungkin sekitar Maret, itu Februari atau Maret gitu ya. Itu ada perang Rusia Ukraina, sehingga ketika saya membuat average saya omit ya, saya hilangkan dulu untuk 2022 karena itu agak extraordinary, sehingga kalau saya average-kan 2023 sampai 2025 which is 3 tahun, dapatlah angka tahunannya itu kurang lebih di sekitar angka 70 billion USD. Itu total yang diekspor dari 3 komoditas ini, coal, CPO, dan juga ferroalloy. Atau per harinya berarti sekitar angka 194 juta USD. Nah, ini yang menjadi concern juga. Nanti akan kita perhatikan juga emiten-emiten mana saja yang bisa terdampak ya. Pastinya yang berhubungan dengan tiga komoditas ini, seperti itu.
Nah, yang keempat, yang nggak kalah pentingnya adalah soal B50. B50 ini hal yang baru dan bahkan ini menjadi kemarin juga sudah diresmikan ya. Kemarin juga sudah diresmikan oleh pemerintah. Ini kita menjadi negara satu-satunya yang punya B50 nih jadinya. Jadi kita kalau negara-negara itu paling kayak B10, B20 atau bahkan di bawah B10 bahkan ya. Tapi kita menjadi negara satu-satunya yang paling tinggi nih penggunaan minyak kelapa sawit yang di mix atau di combine dengan solar. Jadi sebelumnya kita tuh di sekitar seingat saya 2025 ya kalau saya nggak salah ingat itu kita sudah pakai biodiesel 40 sebetulnya B40. Itu pun kita sudah menjadi yang paling banyak menggunakan CPO dalam pencampuran ya mixing dengan solar. Tapi memang tujuan atau target dari pemerintah sendiri kenapa akhirnya salah satunya ya kenapa akhirnya nge-push dari B40 menjadi B50 itu adalah supaya kita mengurangi impor solar karena ya kita tahu ya khususnya di tahun ini ketika adanya perang di Timur Tengah ya Selat Hormuz ditutup saat itu dan lain sebagainya minyak tembus 110 $120 per barel kayak gitu ya akhirnya kita agak kelabakan nih gitu dari sisi fiskalnya gitu ya makanya dengan harapan bisa terciptanya B50 berarti kan nanti penggunaan solarnya bisa akan lebih sedikit kalaupun impor berarti impor solarnya akan lebih sedikit lagi nah ini sisanya akan dimasukin ke ditambah dengan CPO gitu yang awalnya B40 berarti kan CPO-nya 40 solarnya 60 tapi dengan B50 berarti solarnya turun dari 60 jadi 40 CPO-nya naik dari 40 menjadi 50 jadi 50-50 nih sekarang nah jadi harapannya impor solarnya bisa lebih sedikit lagi atau bahkan ya hilang mungkin ya nanti suatu saat nanti. Jadi mandatorinya itu dimulai 1 Juli 2026, masa transisinya 3 bulan dan mulai eh, full berlaku di semua titik terdistribusi per 1 Oktober 2026. Tapi memang untuk sanksi administratif itu baru bisa diberlakukan mulai 1 Januari 2027. Dan tambahan lainnya mungkin yang menjadi perhatian yang perlu kita perhatikan adalah soal dasar hukum juga ya salah satunya perlu diperhatikan Permen SDM nomor 7 tahun 2005 tentang penggunaan biodiesel dan pada jenis bahan baku tertentu termasuk juga manfaat-manfaat B50 ini juga nggak kalah pentingnya untuk kita perhatikan soal penghematan devisa bisa tembus 150 T kemudian juga 46 juta ton CO2 ekuivalen penurunan emisi dan lain sebagainya jadi memang so far sih kelihatan cukup positif tapi ini yang perlu jadi concern juga jadi saya pernah baca salah satu kanal berita yang menyampaikan adalah B50 ini kan digunakan untuk alat berat. Nah, kalau kita menggunakan B50 dalam penggunaan alat berat kita, ini bisa jadi, meskipun ini perlu ada riset lanjutan lagi ya, dan pembuktian yang lebih clear lagi, lebih jelas lagi, tapi ada kemungkinan terjadinya cost operational yang naik mungkin sekitar 10%. Jadi misalkan yang awalnya cost operational let's say 100 juta misalkan kayak gitu. Tapi dengan adanya penggunaan B50 malah cost operational naik dari 100 juta menjadi 110 juta misalnya kayak itu. Bisa naik sekitar 10%. Dasarnya apa? Karena biaya maintenance-nya katanya itu bisa meningkat kayak gitu. Tapi hal ini memang perlu eh, ya perlu diskusi lebih lanjut ya antara misalkan asosiasi perusahaan dan juga pihak SDM seperti itu dan juga kita butuh informasi lanjutan juga soal apakah memang benar biaya maintenance jadinya naik nih dengan adanya penggunaan B50 ini di alat-alat berat kita. Kemudian juga yang gak kalah penting adalah yang nomor 5 nih berita soal harga LNG. Jadi kalau kita perhatikan ini juga menjadi sentimen yang keluar juga ya dari SDM. Jadi SDM di sini ada beberapa ya tadi CPO, kemudian juga sekarang LNG juga muncul juga beritanya bahwa harga LNG untuk industri itu turun menjadi sekitar $13 per MMBTU. Sebelumnya itu range-nya sekitar 20 sampai 23, kemudian turun ke $13. Dasarnya apa? Dasarnya kenapa harus diturunkan? Karena memang adanya biaya produksi yang cukup tinggi nih di industri di tengah kondisi saat ini ya indis ekonomi gitu ya indis ekonomi kondisinya lagi cukup sulit kemudian harga gasnya juga tergolong cukup tinggi sehingga diharapkan dengan adanya ya LNG ini bisa lebih rendah harganya bisa diharapkan tetap bisa dapat beroperasi nih perusahaan-perusahaan yang memang menggunakan gas dalam menjalankan bisnisnya atau mengoperasikan bisnisnya seperti itu. Kemudian juga tujuannya juga apa? Kenapa harus diturunin? Supaya tadi ya pastinya ketika kosnya turun, maka potensi untuk terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK di perusahaan yang menggunakan gas dalam mengoperasikan bisnisnya itu akan lebih kecil lagi. Artinya PHK rate-nya itu akan lebih rendah lagi. Ini yang kita harapkan karena kondisi kayak gini, ini kita harus saling bahu membahu ya. Kita harus saling membantu kondisi kayak gini. Jadi pemerintah juga membantu meringankan
eh, beban dari apa namanya perusahaan-perusahaan yang menggunakan gas dalam beroperasi bisnisnya, kemudian juga apa namanya akhirnya muncullah kebijakan seperti ini ya dari $20 menjadi $13 per MMBTU. Ya harapan juga nanti ketika PHK-nya turun, nanti ekonominya juga ya akan one day akan recovery, akan membaik, kemudian bertumbuh juga nanti GDP-nya naik dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita perhatikan juga soal kebijakan-kebijakan dari SDM ya selain CPO tadi. Nah, ini juga yang menarik juga karena kalau kita perhatikan di sebelum masuk bulan Juli ya, sebelum masuk tengah tahun ini, IPO kita tuh baru ada satu. Jadi kita tuh baru ada WBSA ya di sekitar bulan Maret, seingat saya ya, itu ada WBSA IPO. Kemudian habis itu tidak ada lagi nih IPO-IPO lagi. Dan ternyata di bulan Juni itu tiba-tiba dari satu saham, dua saham, tiba-tiba total ada enam nih yang melakukan book building kayak gitu ya, book building, offering date dan lain sebagainya. Emiten tersebut adalah JHX, Jelly, EMI, BAK, Rans, dan juga ada PRDL. Dan untuk listing date-nya sebetulnya semuanya sudah listing, dan terakhir itu adalah Rans ya. Rans itu kemarin listing di tanggal 10 Juli. Untuk harga-harganya juga macam-macam di sini 1.250, 900, dan lain sebagainya. Jadi range-nya sangat-sangat lebar banget, dari angka 100-an sampai 1.250. Semua sudah listing dan cuma di sini ada hal yang menarik perlu kita perhatikan juga. Jadi biasanya banyak yang bilang ketika emiten itu banyak yang melakukan IPO, itu ada yang bilang likuiditas itu jadinya agak kering. Jadi transaksi di bursa juga agak kering karena orang cenderung untuk menarik duitnya dan memindahkan duit yang tadi habis ditarik tadi tersebut ke untuk mengorder emiten-emiten yang bakal IPO. Jadi misalkan saya punya duit di saham A, saya jual dulu, saya dapat cashnya, kemudian saya pesen lewat book building atau lewat penawaran umum ya offering untuk saham-saham ini misalkan JHX, Jelly atau apapun itulah kayak gitu. Kemudian duitnya ditahan di sana kan sampai beberapa waktu kayak gitu. Nah, sehingga hal tersebutlah akhirnya membuat transaksi kita di bursa itu biasanya agak cenderung sepi lah gitu ketika momen-momen book building, offering date, ya momen-momen IPO lah sebelum atau menjelang IPO itu biasanya kita agak transaksinya sepi. Nah, saya ingin sampaikan di sini apakah teori itu yang selama ini kita dengar apakah benar atau tidak dan buktinya seperti apa sih gitu. Di sini ada sebelum kita masuk ke sana, sebelum kita masuk ke detailnya lebih lanjut secara transaksinya seperti apa. Di sini saya ada dua gambar yang mungkin teman-teman mungkin mungkin baru melihat ini gambar seperti ini ya mungkin ya. Jadi ketika kita order itu kan ada potensi terjadinya oversubscribe gitu kan. Jadi ada potensinya oversubscription. Jadi misalkan dia mintanya sebenarnya perusahaan ini cuma butuh let's say 1 triliun misalkan seperti itu. Tapi ternyata yang masuk itu ada 2 triliun misalkan kayak gitu. Berarti kan oversubscribe-nya satu kali gitu ya atau 100% atau satu kali atau nominalnya berarti 1 triliun rupiah. Nah, dalam hal ini kalau kita cermati di gambar yang kedua di gambar yang kanan, saya ini ambil datanya dari bursa. Di sini saya perhatikan dari 6 emiten ini oversubscribe-nya itu macam-macam. Ada yang kecil sekali sebenarnya cuma 3 kali, kayak EMI itu cuma 3 kali, JHX cuma 5,6 kali, tapi ada yang gede sekali yaitu PRDL. PRDL tembus 142,9 kali oversubscription-nya. Kemudian untuk Jelly 41,9, Rans 26,6. Lantas bagaimana dari sisi potensi dana refund yang dibalikan ke investor? Karena ketika oversubscribe, jadi misalkan perusahaan cuma butuh 1 triliun, tapi yang masuk 2 triliun, berarti yang sisa 1 triliun itu kan harus dibalikan lagi nih ke investor. Nah, karena terjadi, karena oversubscription, maka akan banyak juga dana yang akan di-refund ke para investor tadi. Nah, dalam hal ini, ada Rans yang ternyata dia dana refundnya itu yang paling gede yang dibalikin ke investor itu sebesar 11 triliun. Kemudian yang kedua ada Jelly 9,8 triliun, kemudian ada PRDL di 8,9 triliun. Dan ini kalau kita totalkan 6 saham ini yang dibalikan lagi dari eh, setelah dimasukin ke bursa, kemudian apa namanya dibalikin lagi ke para investor itu kurang lebih sekitar angka 38 sampai 39 triliun rupiah kalau kita jumlahkan. Artinya kita bisa katakan bahwa sekitar angka 39 triliun rupiah ini itu hilang yang biasanya harusnya ditransaksikan di regular market kayak gitu ya. Tapi karena adanya eh, apa namanya adanya peristiwa IPO seperti ini akhirnya hilang nih 39 triliunnya. Tapi karena sudah selesai apa sesi atau ya periode IPO-IPO seperti ini ada 6 emiten seperti ini.
ada kemungkinan terjadinya balik lagi nih dananya yang 39 triliun lagi balik lagi nih ke pasar saham pada umumnya gitu ya, pasar saham yang normal lah kayak gitu. Nah, di sini pun bisa kelihatan sebetulnya kalau kita perhatikan di tanggal 3 Juli ya, tanggal 2-3 Juli ya, di minggu lalu kita perhatikan hari Kamis dan Jumatnya itu memang agak turun ya, 11 triliun, kemudian turun ke 10,5 triliun transaksi di bursa. Kemudian di tanggal 6 itu turun juga ya, 9,4. Tapi seiring berjalan waktu itu naik. Tanggal 7, 8, 9 itu naik. Nah, karena sudah semakin banyak yang IPO, kemudian akhirnya eh, mungkin dana juga udah mulai balik lagi ya ke pasar, akhirnya transaksi mulai naik lagi, dan kita lihat value transaksinya juga naik dari 9,49 triliun naik menjadi 12,08 triliun rupiah di hari Kamis. Itu yang kemungkinan menjadi alasan kenapa transaksi kita cukup kecil ya, karena mungkin kelihatannya karena ada IPO tadi yang 39 triliun tadi itu yang oversubs. Kemudian ini juga ada hal yang nggak kalah pentingnya soal evaluasi FCA atau papan pemantauan khusus ya, full collection atau PPK, papan pemantauan khusus. Jadi MSCI sudah ada, CPO tadi beritanya, harga LNG dan lain sebagainya. Nah, di sini kita perhatikan ada evaluasi dari bursa soal FCA. Jadi ada beberapa kriteria-kriteria yang diberikan oleh bursa untuk dia bisa memasukkan suatu perusahaan atau suatu emiten itu masuk ke dalam FCA kayak gitu. FCA itu apa sih? Kalau mungkin teman-teman yang awam gitu ya. Biasanya kalau kita lihat, ini gampangnya aja ya. Biasanya kalau kita lihat kita mau trading atau invest saham, kita akan lihat di platform aplikasi kita itu biasanya akan ada bid offer yang beruntun gitu ya. Misalkan dari harga misalkan 6.000 terus 5.975, 5.950, 5.925, biasanya dia akan rapi seperti itu. Tapi kalau FCA biasanya dia, karena dia tidak continuous auction, jadi dia full call auction, jadi dia ada periode tertentu saja. Jadi dia akan cenderung kosong-kosong lah gitu, cenderung agak bolong-bolong itu kalau bahasa ya gampangnya kayak gitulah kurang lebih. Nah, ada 3 kriteria yang lagi diajukan untuk direvisi oleh bursa sendiri terhadap papan pemantauan khusus atau PPK ya. Yang pertama adalah dari sisi free float. Ini lagi digodok juga supaya mungkin saya jelaskan dulu. Yang pertama adalah free float, yang kedua adalah likuiditas rendah, yang ketiga adalah suspensi perdagangan. Nanti setelah revisi harapannya adalah supaya eh, 3 hal ini, yang mana 3 hal ini kan sebenarnya fokusnya lebih ke arah transaksi ya, transaksi, likuiditas, seperti itu. Nah, harapannya setelah adanya evaluasi, kemudian ya revisi nanti mungkin diterima, let's say diterima gitu ya, harapannya nanti bisa lebih ke arah fokusnya pada fundamental perusahaan sendiri dibandingkan pada transaksi ya likuiditas kayak gitu dari emiten itu tersebut. Jadi emiten-emiten yang masuk ke dalam FCA nantinya itu harapannya memang lebih ke arah memang fundamentalnya ada trouble lah, ada something, bukan karena transaksinya kayak gitu. Nah, 3 poin ini kalau kita bedah lebih lanjut, di sini saya coba perhatikan. Jadi saya ambil dari website bursa juga. Di sini ada yang 3 tadi kan, tadi ada free float, kemudian tadi ada likuiditas rendah dan juga suspensi perdagangan. Free float itu ada di poin 1. Poin 1 di sini yang di bursa itu menyatakan bahwa apa? Harga rata-rata saham di pasar reguler dan atau pasar reguler periodic call auction kurang dari 51 dan dalam kondisi likuiditas rendah dengan rata-rata harian nilai kurang dari 5 juta rupiah. Sorry, ini maksud saya yang likuiditas rendah ya, yang nomor 1, sorry. Yang likuiditas rendah itu nomor 1, kemudian yang free float itu yang nomor 6, dan pengertian perdagangan itu yang nomor 10. Jadi ada 3. Jadi 3 poin tadi itu ada di 3 kriteria FCA. Kemudian saya coba perhatikan, sebenarnya kita ini total ada berapa emiten sih yang masuk FCA? Kalau kita bicara soal total emiten kita di Bursa Efek Indonesia itu kan kurang lebih sekitar 950-an saham lah gitu yang listing. Nah, dari 950-an saham yang listing ini, sebenarnya yang pernah kena FCA itu berapa banyak sih? Kan itu penasaran juga kan? Kemudian setelah saya coba cek, saya telusuri, ternyata ada sekitar lebih dari 450 emiten kita yang pernah kena FCA. Nah, tapi dari 450 plus plus emiten ini, itu kan ada yang sudah keluar dari FCA, ada yang masih ongoing. Seperti itu. Nah, pertanyaannya berapa sih yang masih ongoing? Nah, dari 450 plus plus emiten yang pernah kena FCA, yang masih ongoing itu sekitar 154 seingat saya ini. Ada sekitar 154 emiten dia masih ongoing. Artinya masih masuk ke dalam FCA.
Kemudian saya coba eh, bedah lebih lanjut lagi. Sebenarnya dari sekitar 154 emiten yang kena FCA ini, ada berapa emiten sih yang masuk ke dalam kriteria 1, 6, dan 10, which is yang free float, yang likuiditas rendah, dan yang kena suspensi perdagangan gitu. Dari 154 ini ada berapa sih? Ternyata ada sekitar seratusan. 100 kecil lah. Itu kurang lebih kalau kita dari 154 itu kurang lebih sekitar 71%. Ternyata emiten-emiten yang masuk ke kriteria 1, 6, dan juga 10. Nah, kalau kita coba bedah lebih lanjut lagi, sebenarnya dari 100 san emiten yang kena poin 1, 6, dan 10, sebetulnya ada yang kena poin 1 doang nih. Itu sebenarnya ada berapa sih? Yang poin 6 doang berapa sih? Yang kena 10 tuh berapa sih? Ternyata yang paling banyak itu yang kena itu di nomor poin 1, yang mana bicara soal likuiditas rendah. Jadi memang masalah utama itu memang soal likuiditas rendah ini. Kemudian yang kedua itu yang poin 6 soal free float, dan yang terakhir itu ada sedikit ya sebetulnya yang masuk ke dalam suspensi perdagangan atau penghentian sementara. Jadi dengan adanya usulan ini, karena tadi saya sampaikan ada sekitar 71% dari saham-saham FCI yang masih ongoing itu masuk kriteria 1, 6, dan 10, artinya berarti kan kita katakan 71% itu berarti bisa saya sampaikan adalah dia majority, mayoritas. Artinya dengan adanya let's say diterima nih usulan dari bursa ini untuk menghilangkan lah untuk 3 poin ini 1, 6, dan 10, berarti secara umum kita katakan majority akan bisa aman nih untuk emiten-emiten yang ada 100 emiten ini yang 70% tadi dengan hanya menghilangkan yang 3 ini poin 1, 6, dan 10. Jadi kelihatannya memang benar-benar digodok banget supaya emiten masuk ke FCA itu bukan karena apa namanya transaksinya, likuiditas dan lain sebagainya, free float dan sebagainya, tapi memang karena dia berhubungan dengan fundamentalnya. Itu yang menjadi concern juga. Nah, setelah kita bicara soal ada 7 tadi ya, ada 7 peristiwa lah yang terjadi di domestik itu seperti apa sih khususnya ya. Jadi tadi ada CPO, ada LNG, dan lain sebagainya, bahkan sampai ke ya banyak yang IPO dan lain sebagainya. Kita mau lihat sebenarnya dari IHSG atau GCI sendiri itu seperti apa sih kondisinya. Nah, kalau kita cermati di sini, saya coba ambil dari Bloomberg ya. Nanti di situ teman-teman bisa perhatikan juga. Jadi kalau kita cek dari Bloomberg sendiri, saya ambil dari 2021 sampai 2026 yang ya sampai year to date lah sampai Juli awal. Kemudian saya juga lihat dari sisi average-nya seperti apa. Nah, untuk average-nya itu yang warna biru tua, itu dia cenderung flat ya, cenderung datar. Sementara kalau kita lihat kondisi saat ini, GCI kita yang saat ini yang di 5.924 itu cenderung turun ya. Kita perhatikan yang di bagian yang warna biru muda itu turun terus tuh dari Januari turun terus. Berbeda halnya dengan 2021, 22, 23, 24 yang cenderung agak-agak sideways lah gitu, nggak se ekstrim yang tahun ini gitu ya. Kita bisa perhatikan seperti itu. Nah, adapun yang tahun 2025 yang warna kuning terang seperti itu yang 2025, kita memang ada turun Januari awal sampai masuk ke Maret. Nah, tapi setelah itu kita langsung rebound. Kita langsung rebound cepat April, Mei, Juni, bahkan sampai ke Agustus, Juli, Agustus kita udah mulai rebound. Berbeda halnya dengan kondisi tahun ini, dari Januari sampai Juni Juli ini belum ada tanda-tanda rebound yang cukup clear. Terlepas memang sekarang sudah mulai ada higher low ya di chartnya, tapi belum sesignifikan itu. Jadi memang tahun ini cukup struggling ya, cukup ya berdarah-darah juga dan cukup menderita lah gitu ya, karena memang ISG-nya beda nih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 2021 sampai 2025. Ya kalau kita bandingkan dengan average pun jauh banget ya. Kita berada di posisi yang beda banget lah, ini anomali banget. Kita lagi di bawah banget kayak gitu. Lantas bagaimana sih sebetulnya dari sisi kebiasaan dalam 5 tahun terakhir? Di sini juga saya coba perhatikan. Jadi dalam 5 tahun terakhir 2021 sampai 2025 itu kebanyakan memang di awal tahun kita cenderung merah gitu ya. Cuma 2025 aja kita plus, tapi sisanya kita sebenarnya minus ya 2021 sampai 2026 bahkan ya minus. Tapi di Februari kita harusnya sudah mulai ada hijau sedikit lah kalau kita lihat dari yang 2021 sampai 2024. Nah,
Berbeda di tahun ini, kita itu 6 bulan beruntun berada di zona merah, Januari sampai bulan Juni. Kita nggak ada hijau-hijaunya ya, selama ya, eh, time frame monthly kita itu cenderung merah terus. Bahkan yang salah satu yang terparah itu di bulan Mei ya, minus 11,92%. Yaitu tadi MSCI dan lain sebagainya terus ambruk, 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 ambruk seperti itu. Di tengah juga rupiah juga terus mengalami depresiasi, bahkan sampai all time low tadi ya, di 18.000. Tapi yang menarik adalah di bulan Juli. Bahkan kalau kita tarik sebenarnya ini saya kurang panjang ya tariknya. Sebenarnya kalau sampai kita tarik 10 tahun terakhir pun bulan Juli dari tahun 2015 mungkin ya berarti kira-kira atau 2016 sampai 2025 itu winning rate-nya 100%. Jadi tidak pernah kita ditutup di zona merah untuk bulan Juli. Makanya banyak orang yang mungkin kalau teman-teman lihat di ya mungkin di grup-grup Telegram atau di WA gitu ya komunitas-komunitas itu sering menyampaikan bulan Juli ini kita harusnya ya happy lah kayak gitu. Karena memang track record historicalnya kita bulan Juli itu positif, bahkan dari 10 tahun terakhir pun positif. Kita lihat 5 tahun terakhir ini positif dan kita perhatikan dalam 5 tahun ini ya average kita Juli itu 3,36%, bahkan melampaui yang bulan Desember, yang mana biasanya bulan Desember itu kan orang menyampaikan oh window dressing bulan Desember sehingga harusnya bisa naik nih gitu ya, tapi ternyata bulan Juli lebih gokil nih gitu ya, dia bahkan winning rate-nya 100%. Nah, alasannya apa sih? Ini sebetulnya alasannya bisa macam-macam ya, cuman kalau saya perhatikan mungkin ada beberapa yang perlu jadi concern. Yang pertama adalah soal Q2 earnings preview yang mungkin eh, bisa jadi dia beat estimation, bisa jadi kayak beat konsensus. Misalkan konsensusnya bilang kebanyakan let's say bisa naik 5% misalkan revenue-nya gitu. Tapi karena cukup positif atau seperti apa, akhirnya dia bisa naik di atas 5%, misalkan kayak 8%, 20%, akhirnya dia karena beat konsensus, harga sahamnya juga mengalami kenaikan, ISG juga naik, kira-kira kayak gitu. Itu bisa terjadi tuh, Q2 earnings preview, yang mungkin orang berpikir bisa sudah membaik nih, kayak gitu. Akhirnya earnings-nya bagus, sahamnya naik, ISG juga naik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah potensi terjadinya dividen reinvestment. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu adalah eh, jadi di first half 2026, bahkan bukan first half 2026 saja, tapi di first half lah, biasanya kebiasaan itu di first half di semester 1, mau itu 2025, 2024 dan lain sebagainya. Biasanya kan akan sering kita melihat aksi-aksi korporasi atau corporate action yang menyampaikan bahwa terjadinya eh, aksi dividen payment. Jadi ya kumulatif debt, ex debt dan juga dividen payment itu biasanya di first half 2026. Biasanya di semester 1 2026. Dan kemudian untuk para institusi ataupun ya retail siapapun lah gitu ya, itu sebetulnya bisa menggunakan hasil dividen yang mereka dapatkan itu untuk direinvestasikan lagi ke dalam saham tersebut. Karena nanti ada untuk detailnya sebenarnya ada aturannya, dia bisa sampai nanti kena eh, pajak dividen kalau saya nggak salah ingat, nanti bisa di cross check lagi itu bisa dapat di 0% kalau dia 3 tahun atau berapa gitu, nanti bisa di cross check ulang lagi ya untuk detailnya, untuk lebih exactnya. Jadi memang ada potensi terjadinya dividen reinvestment. Setelah mereka dapat dividen, mereka investasikan lagi. Kayak gitu. Nah, ketika mereka melakukan reinvestasi itu, artinya kan duitnya nggak keluar nih. Duitnya tetap di dalam lah kayak gitu. Nah, itu yang ada potensi si saham itu akan bisa mengalami kenaikan karena ada flow tambahan lah kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah portfolio repositioning. Maksudnya apa sih? Kita tahu banyak institusi dan lain sebagainya itu mereka akan membuat kayak outlook ya gitu atau strategi investasi mungkin di akhir tahun gitu ya, mungkin di November, Desember atau mungkin di Januari untuk setahun ke depan. Nah, ada kemungkinan mereka itu melakukan review. Jadi setelah setengah tahun berjalan, kemudian mereka akan melakukan review. Oh, apakah kita ini sudah on track atau enggak sih dengan kita punya target, misalkan seperti itu. Kemudian outlook-nya masih sesuai atau enggak, ataukah ada something extraordinary yang kita akhirnya harus berputar haluan nih untuk ya berputar 180 derajat untuk merubah strategi kita, misalkan kayak gitu. Nah, portfolio repositioning ini yang mungkin terjadi di ya mungkin either Juni, Juli seperti itu, akhirnya eh, berpotensi akhirnya membuat emiten-emiten yang tadinya mungkin tidak dilirik misalnya kayak itu, tapi karena memang ternyata flow-nya arahnya ke sana atau misalkan program-program arahnya ke sana, ternyata prospeknya oke dan lain sebagainya, akhirnya dana mulai masuk nih ke emiten-emiten tersebut. Jadi maksudnya portfolio repositioning itu adalah perubahan
alokasi lah gitu, alokasi dari portofolio khususnya para institusi seperti itu. Nah, ini yang kemungkinan terjadi di bulan Juni atau Juli lah kayak gitu. Makanya dia cenderung dia positif. Nah, kenapa tadi saya kuningkan, saya blok tadi ya, dividen reinvestment ini saya blok kuning karena saya ingin bahas sebetulnya apakah ada bukti yang konkret yang menyampaikan bahwa di first half setiap tahunnya itu cenderung memang banyak terjadi aksi korporasi soal dividen payment atau dividen ya cum date, ex date, dan juga payment dividen di first half. Ternyata di sini saya coba dalam 3 tahun terakhir lah ya, 2023 sampai 2025, yang warna biru itu Januari sampai Juni, artinya first half, kemudian yang warna oranye itu adalah Juli sampai Desember, artinya second half. Nah, ternyata di first half 2023 itu ada 241 emiten yang ex-date dividen. Kemudian di 2024 itu ada 260, 2025 ada 279. Artinya cenderung lebih banyak dibandingkan second half ya. Kita lihat 2023, 24, 25 itu cenderung lebih tinggi. Kemudian gimana sih di 2026? Ternyata di 2026 itu ex-date dividennya itu ternyata ada sekitar 285 emiten. Lebih tinggi 6 emiten ya dibandingkan 2025 yang 279 emiten yang ada ex-date di sana. Sehingga kita bisa katakan sekitar 67,1% aksi ex-date dividend itu lebih tinggi di first half dibandingkan di second half. So, kita bisa katakan atau kita bisa simpulkan ya hipotesis lah gitu ya, kesimpulan sementara bahwa memang ex-date dan ya berbagai aksi korporasi dividen itu ya di first half. Kemudian sisanya itu di second half. Nah, ini akan nanti berhubungan dengan yang namanya repatriasi dividen ya, itu akan berhubungan dengan rupiah dan lain sebagainya. Kenapa rupiah itu di Q1, Q2 setiap tahun itu cenderung agak melemah, tapi nanti di Q3-nya cenderung udah agak lebih menguat lah kayak gitu ya, Q3, Q4. Kenapa ya? Karena tadi repatriasi dividen ini ternyata emang banyaknya di first half. Jadi banyak ya dolar itu dibutuhkan banget di first half, tapi di second half sudah lebih sedikit lah kebutuhan untuk pembagian dividen kayak gitu ya. Tetap masih ada, tapi lebih sedikit lah kayak gitu. Nah, ini juga yang nggak kalah pentingnya soal foreign. Jadi foreign sectoral movement ini kita mungkin ini juga cukup jarang dilihat juga bahwa adanya kenaikan dari persen AUM untuk sektor finansial, FMCG dan juga retail. Itu ada kenaikan di financial cukup tinggi ya di 2,42%, sementara untuk yang penurunan dari persen AUM-nya itu adalah di metals, gold dan juga telco. Nah, kalau untuk financials, kenapa bisa naiknya lumayan ya, 2,42%, sementara yang peringkat duanya aja sendiri 0,39. Jadi ini memang cukup selisihnya jauh ya, 2,0 sekian persen, persen poin ya, dibandingkan yang peringkat duanya FMCG. Ini compare antara Juni 2026 dengan Mei 2026 ya, jadi hanya sebulan aja kita compare-nya. Dan kelihatannya karena memang mungkin ya mungkin salah satunya adalah dari sisi valuasi untuk emiten-emiten banks kita atau financial kita memang sudah cukup murah. That's why, dan juga ketika kita masuk ke emiten-emiten banks kita khususnya yang Big Four ya, yang Big Four ini BCA, BRI, Mandiri dan juga BNI itu secara dividen yieldnya juga cukup gede gitu, cukup gede ya, mungkin bisa dapat 8%, 9%, 10% kayak gitu ya. Jadi memang cukup menarik juga buat asing ya, apalagi kalau mereka investasi dalam jangka waktu tahunan ya, mungkin 2 tahun, 3 tahun dan sekian gitu ya. Tadi kita sudah perhatikan untuk sentimennya apa saja, kemudian juga kita udah perhatikan dari sisi ISG atau GCI-nya itu seperti apa, foreign-nya kurang lebih tadi kita udah perhatikan juga. Nah, yang nggak kalah pentingnya adalah dari sisi stocks-nya itu seperti apa sih? Saham-saham apa yang memang dia berkorelasi gitu ya dengan berbagai sentimen yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yang ada 7 tadi. Yang pertama soal MSCI Shock. Jadi awalnya itu ada 17 emiten, kemudian ada 6 yang dikeluarkan, ya kayak DSSA, kemudian apa namanya brand dan lain sebagainya dikeluarkan, kemudian akhirnya sisalah 11. Maka di sini kita lihat di yang bagian kiri, number of constituents atau NOC itu ada 11. Nah, 10 di antaranya itu ya BCA, BRI, Mandiri, Telkom, ASI, Goto, BNI, dan lain sebagainya. Nah, yang satunya apa? Satunya itu adalah Cepin ya, Karen Pokpan. Itu indeks weeknya sekitar 2,2 persenan lah kurang lebih. Dan memang kita perhatikan di sini kebanyakan tuh ya financial secara bobotnya ya. Dan indeks weeknya aja kalau kita perhatikan BCA, BRI, Mandiri itu kita jumlah-jumlah aja mungkin udah 50-60% kali kira-kira kayak gitu. Jadi memang bobotnya
sebesar itu, sehingga ketika let's say kita ternyata turun nih, amit-amit, tapi let's say kita turun nih dari emerging market ke FM atau frontier market, maka yang 11 emiten ini akan terdampak outflow-nya besar sekali gitu ya, besar sekali. Bahkan ada yang menyampaikan ketika MSCI ini let's say turun ke frontier market, kemudian ternyata biasanya kan FTSE Russell juga agak-agak ngekor nih. Biasanya kalau let's say MSCI turun ke frontier, terus ternyata FTSE Russell juga ngikut nih, turunin juga nih ke frontier market gitu ya. Kemudian ternyata S&P DJI kita dari US sana juga menurunkan juga nih dari frontier dari emerging ke frontier market. Itu mungkin di total-total kita bisa lebih dari 200 triliun rupiah outflow dari foreignnya sendiri. Itu sudah pernah ada yang mengkalkulasikan seperti itu. Jadi memang eh, ini perlu kita watch nih untuk emiten-emiten yang masuk ke dalam MSCI terus nanti let's say ternyata kita dikeluarkan nih besar juga nih potensi outflow-nya. Yang kedua, soal tadi kita bicara soal BI rate dan nilai tukar rupiah terhadap USD. Nah, dari soal BI rate kalau naik itu dampaknya apa sih? Ini cukup banyak, bahkan sampai kayak ke bonds, yaitu yield bonds bisa naik dan lain sebagainya itu bisa kejadian ke sana. Tapi kita mau agak lebih fokus ke saham atau emiten gitu ya. Nah, untuk di saham dan juga ke trickle down effect ke bawahnya, ke grassroots-nya itu seperti apa ya? Yang pertama soal biaya pinjaman itu bisa meningkat. Jadi kalau buat teman-teman yang punya pinjaman baik itu misal khususnya mungkin ya KPR ya gitu ya, dan yang memang terkhusus adalah yang punya floating rate ya. Jadi dia fixed rate dalam beberapa tahun, kemudian dia float ya, ngefloating atau bunga mengambang gitu ya. Nah itu bisa jadi akan ada kenaikan dari sisi biaya pinjamannya yang biasanya misalkan nyicil let's say 5 juta per bulan, tapi dengan ada kenaikan suku bunga, nanti floating rate bisa ada adjustment naik, let's say bisa jadi 5,5 juta, misalkan seperti itu. Kemudian apalagi permintaan domestik juga bisa melambat. Nah, permintaan domestik bisa melambat juga ya karena ya kita juga cukup kesulitan ya untuk yang apa namanya ya masyarakat secara umum akan kesulitan untuk misalkan kayak mau berdagang dan lain sebagainya. Kalau suku bunga tinggi itu cenderung pengusaha-pengusaha baik itu yang gede ataupun yang kecil-kecil gitu ya, mereka akan cenderung untuk ogah untuk mengambil kredit kayak gitu karena kan suku bunganya cukup tinggi kayak gitu. Makanya ya mungkin perlu ada intervensi juga, perlu ada bantuan ya, bantuan dari makanya ada KUR ya, kredit usaha rakyat dari pemerintah, mungkin ya hal-hal kayak gitu yang mungkin perlu ada turun tangan dari pemerintah sendiri untuk bisa membantu supaya kredit growth kita tetap bisa tinggi, bahkan kalau bisa double digit itu akan lebih baik lagi, supaya nanti akan ujungnya adalah ke GDP growth. Jadi kredit growth naik biasanya GDP growth juga akan mengalami kenaikan. Kemudian juga soal tekanan pada margin dan juga laba si perusahaan tersebut, ini juga perlu menjadi concern. Nah, untuk rasio-rasio apa sih yang perlu menjadi concern dan juga mungkin sektor apa yang perlu menjadi concern ketika BI rate mengalami kenaikan? Yang pertama pasti banks. Banks ketika memang dia jadi gini, untuk bank kalau dia suku bunga itu naik, kan bank itu punya yang namanya dana pihak ketiga atau DPK. DPK ini ada yang bilang eh, bahasa gampangnya ya, bahasa jalanannya gitu. Ada yang bilang ada dana murah dan dana mahal. Dana murah itu ya tabungan gitu ya, giro. Tapi kalau dana mahal itu dia kayak deposito seperti itu. Ketika suku bunga itu naik, maka khususnya untuk yang deposito ya itu akan mengalami kenaikan juga. Meskipun mungkin dia nggak akan secepat dibandingkan bunga kredit. Kalau bunga kredit itu kayak cukup cepat gitu, langsung dia just naiknya gitu. Tapi untuk deposito tetap naik, tapi mungkin agak lebih lagging lah, agak lebih lama seperti itu. Nah, karena deposito itu orang-orang bilangnya itu adalah dia dana mahal, itu kan cukup costly lah gitu buat bank, maka eh, perus- maka emiten-emiten perbankan kita yang punya CASA itu berarti cenderungnya dia kita katakan CASA itu kan karena account saving account, berarti dia cenderung yang dana murah. Maka emiten-emiten perbankan kita yang punya casanya itu tinggi, artinya dana murahnya tinggi, itu cenderung lebih defensif dibandingkan perusahaan perbankan kita yang dia punya casanya itu lebih sedikit. Artinya depositonya lebih banyak. Karena kalau deposito lebih banyak, berarti kan ketika BI rate naik, depositonya naiknya mengalami kenaikan juga, berarti kan cost buat banknya akan lebih tinggi juga gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Berarti kita bisa perhatikan nih, mungkin emiten-emiten yang casanya cukup gede itu apa. Nah, itu bisa teman-teman pasti juga udah mulai tahu, udah mulai ngeh gitu maksudnya apa.
Kemudian juga bicara soal LDR ya, loan to deposit ratio. Ini juga bisa kita perhatikan apakah LDR perbankan kita ini sudah pada mepet atau enggak. Memang kalau saya perhatiin dari 4 perbankan yang gede-gede ya, Big Four ini memang udah agak-agak gede lah ya. Mungkin around di atas 85, di atas 90% mungkin ya untuk LDR-nya. Jadi memang sudah mulai agak gede. Tapi kalau 85-90 sebenarnya masih dalam kategori yang oke. Tapi kalau udah di atas 90, di atas 92 mungkin itu yang udah perlu kita watch nih. Apakah kita akan tetap consider emiten tersebut masuk ke dalam portofolio kita atau tidak. Kemudian juga bicara soal net interest margin ya. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan, ini soal simpan pinjam. Kemudian juga soal ICR, interest coverage ratio. Ini kan rumusnya EBIT dibagi dengan beban bunga gitu ya. Semakin dia gede EBIT-nya, artinya dia semakin mampu dalam membayar beban bunga. Tapi kalau ternyata ICR-nya itu ternyata kecil, bunganya kan naik nih, BI rate naik, berarti bunganya naik. Nah, ICR-nya ini kalau kecil akan jadi berpotensi lebih tertekan lagi, jadi lebih berbahaya lah kayak gitu. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian juga. Loan, pinjaman, ini juga perlu diperhatikan, dan juga debt equity ratio. Karena kalau debt atau loan-nya ya liabilitasnya itu tinggi, khususnya untuk liabilitas-liabilitas yang memang atau loan-loan yang berbunga ya, berbunga. Nah, ini akan jadi concern juga dan bahkan mungkin bisa jadi masalah serius kalau ini berkepanjangan ya, suku bunganya di level yang cukup tinggi. Artinya ya bunga dia yang harusnya biasanya bayar misalkan perusahaan bayar 100 juta nih per bulan misalkan kayak gitu. Tapi dengan suku bunga naik, berarti beban bunganya naik lagi nih, jadi mungkin 105 juta atau seperti apa. Ini kan jadinya nanti cost buat si perusahaan sendiri. Nanti marginnya bisa jadi makin sempit kayak gitu. Bicara soal BI rate, kita juga bicara soal USD IDR. Rupiah melemah. Rupiah melemah biasanya kita akan perhatikan emiten-emiten yang memang dolar basis. Jadi memang revenue-nya yang pakai dolar itu akan cenderung lebih diuntungkan. Ya, jadi tadi rupiahnya kalau melemah, eh, dan yang pakai dolar ya, berarti yang memang ekspor cenderungnya biasanya dia komoditi kayak gitu ya, ya coal kayak gitu itu biasanya akan cenderung lebih diuntungkan. Nanti kita harus bisa breakdown juga sebenarnya revenue dia itu yang dari ekspor tuh berapa banyak sih. Nah, itu tuh mungkin bisa dicermati. Kemudian emiten-emiten yang pakai apa namanya impor barang. Impor barang tuh biasanya dia farmaceutical, dia farmasi, kemudian juga rumah sakit beberapa juga dia cukup banyak juga untuk impor-impornya. Kemudian consumer, consumer juga impor juga dan juga lain-lain sebagainya. Jadi kalau dia semakin banyak impor, berarti kan ketika rupiah melemah itu akan cost-nya makin gede tuh. Nah, itu juga kita harus beda lagi tuh. Sebenarnya seberapa banyak sih dari perusahaan ini yang melakukan impor? Jadi impornya berapa persen dari yang dia pakai domestiknya berapa, yang diimpor berapa? Nah, itu kita harus cek lagi. Yang berikutnya juga soal USD debt. Jadi utang-utang yang dia menggunakan USD, nah ini juga harus dicermati ya karena ketika rupiah melemah berarti utangnya makin gede kan kayak gitu. Kemudian cash in USD ini penting karena ketika dia misalkan kas setara kasnya itu banyak yang basicnya tuh pakai USD, berarti kan dia cenderung cukup aman lah, mungkin bisa untuk hedging dan lain sebagainya dengan USD yang menguat atau dalam hal ini adalah IDR yang melemah kayak gitu. Nah, ini yang bicara soal Danantara juga tadi DSI ya yang kita sempat singgung di slide-slide awal. Jadi di sini saya mau coba apa namanya khususnya untuk yang batu bara sebetulnya yang di tabel yang bagian kiri ini ada beberapa, nggak semuanya tapi ada beberapa. Saya coba lihat dari LKQ1 2026 itu pendapatan dari luar negeri itu yang paling banyak itu adalah untuk emiten coal ya. Ini adalah ITMG, kemudian ada BSSR, ada Bian dan lain sebagainya. Nah, eh, sementara untuk yang GEMS, GMS, MBAP, dan juga DSSA ini saya pakai yang fourth quarter 2025 itu ya 50-65%-an pendapatan dari luar negerinya. Berarti dia kan ekspor lah kayak gitu. Nah, di tabel yang kanan untuk DSI sendiri ini kalau saya perhatikan kan tadi komoditasnya bukan cuma coal ya, ada CPO juga, ada ferroalloy juga. Bahkan kalau kita lihat untuk emiten atau pihak-pihak mana saja sih yang terpengaruh itu kan bukan cuma kita bicara soal 3 komoditas itu, tapi juga ada trader komoditas di sana, termasuk juga investornya, investor lokal maupun yang foreign, baik itu yang retail maupun itu yang institusi. Nah, secara umum memang kalau kita perhatikan di sini kan, actually kalau memang tujuan itu positif, tapi ini kan masalah itu nanti dari sisi pelaksanaannya ya, operasional seperti apa realnya gitu. Tapi let's say tujuannya udah bagus, kemudian operasionalnya bagus gitu ya, dan penyelenggarannya bagus. Ketika itu semua terjadi, bagus semua. Sebetulnya ini kan dari sini
cukup positif lah. Makanya kita perhatikan untuk jangka panjang itu cenderung netral to positif kayak gitu. Kalau memang benar-benar bisa diterapkan dengan baik lah gitu. Ini akan menguntungkan dari sisi si pemerintah sendiri karena fiskalnya akan cenderung lebih oke, nggak kita meminimalisir terjadinya transfer pricing dan juga under invoicing itu sendiri. Jadi semua tuh transparan tuh harga-harga transparan. Dan juga untuk dari sisi ya, investor juga cenderung kita juga akan lebih oke lagi dalam berinvestasi. Cuma memang ada pihak yang mungkin agak cenderung negatif lah gitu ya dampaknya, yaitu soal trader komoditas yang mungkin dia kan mainnya di ruangnya arbitrage ya, arbitrase. Nah ini mungkin potensinya akan secara transaksi mungkin akan berkurang karena semua sudah disatukan ke PT DSI ya. Mungkin di situ dari sisi kelemahannya. Tapi kalau di kita di emiten kita kan cenderung kalaupun ada mungkin sedikit sekali ya yang perusahaan-perusahaan yang memang di trader komoditas. Tapi secara umum kalau kita perhatikan selama dia memang pelaksanaannya itu benar, tidak ada hal-hal yang dilanggar dan lain sebagainya, so far sih positif ya dengan adanya kehadiran PTDSI. Tinggal kita pantau pelaksanaannya akan seperti apa. Next soal B50. Jadi B50 ini per 1 Juli ya, awal bulan ini sudah dilakukan. Kemudian kemarin juga ya baru-baru ini sudah mulai disahkan juga produknya sudah ada. Dan kalau kita perhatikan emiten-emiten yang memang punya pendapatan domestik yang paling gede itu adalah AALI dan CSRA. Yang lainnya juga gede sih sebenarnya, SGRO, LSIP, dan lain sebagainya juga cenderung gede. Nah, cuma yang perlu dicermati adalah emiten-emiten CPO kita ini, itu ada yang memang dia heavy di upstreamnya. Upstream itu berarti dalam hal ini adalah kebun gitu ya. Jadi kebanyakan di kebun-kebunnya. Dia punya lahan, banyak pohon-pohon kelapa sawit kayak gitu ya. Berapa hektar, banyak lah kayak gitu. Tapi ada juga yang contohnya nih ya, ada Esmar dan juga TBLA. Dia tuh integrated. Jadi kayak ya Tunas Baru Lampung seperti ini dia integrated. Jadi dia punya kebunnya, dia juga punya yang namanya pengolahannya lah gitu ya, pengolahannya untuk ke biodieselnya kayak gitu. Jadi bukan cuma kebunnya doang. Nah, ini yang berbeda nih. Jadi integrated upstreamnya ada sampai ke middle streamnya juga ada gitu ya. Pengolahannya juga ada. Nah, ini yang perlu kita cermati. Nah, kalau dia memang dia pendapatan domestiknya ini gede, ya kayak 90% bahkan 100%, artinya emiten-emiten yang pendapatan domestiknya ini gede-gede ini, itu kelihatannya akan dimanfaatkan untuk benar-benar atau dimanfaatkan untuk B50, jadi benar-benar akan cenderung di domestik. Sementara kalau yang kayak CBUT itu ternyata kan ekspornya banyak ya, 80%-an, 85%-an tuh ekspor. Berarti dia akan cenderung sedikit lah dibutuhkan untuk di domestiknya karena cuma 16%. Tapi yang gede kan di AALI, CSR, dan SGRO kayak gitu. Kemudian berikutnya juga soal harga LNG. Nah ini juga yang nggak kalah pentingnya adalah soal kan Pak Bahlil juga sudah menyampaikan bahwa kita turun nih dari $20 jadi $13 gitu ya per MMBTU. Nah, emiten-emiten yang diuntungkan tuh apa? Ya salah satunya adalah contoh-contohnya emiten-emiten yang memang dalam beroperasinya menggunakan gas karena dia menggunakan contoh LNG kayak gini tapi harganya lebih murah gitu ya. Contohnya apa? Semen ya ada SMGR, INTP, kemudian ada juga petrokimia kayak TPIA, kemudian ada keramik, industri dan lain sebagainya. Tapi yang potensi tertekan apa? Ada kayak Pegas, Medco, Rajas seperti itu. Karena dia untuk kayak Medco dia memang ada usaha PT Medco apa gitu saya agak lupa itu ya, dia memang ada untuk LNG kayak gitu. Sementara Pegas agak sedikit berbeda dia agak nge-trading kayak gitu. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan saya dari yang tadi sentimen, kemudian ISG dan juga stocks-nya apa yang berkorelasi kayak gitu. Mungkin teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut, bisa langsung diinformasikan aja ya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Silakan, Oke, Cinta. makasih banyak untuk penjelasannya, Revo. Bagus banget karena memang kita dapat full insight ya untuk hari ini pemaparannya banyak banget yang di-share dari segala angle. Cuman tadi kan aku punya ini sempat keputus ya PC-nya. Udah muncul belum ya? Udah deh kayaknya. Nah, ini mungkin kita akan jawab beberapa pertanyaan ya. Tapi sebelumnya mungkin aku tanya dulu. Menurut Revo, kira-kira potensi kita untuk turun ke frontier market seperti yang rame diberitakan, terutama oleh media asing itu, menurut kamu gimana sih chances kita ke sana bisa nggak kejadian?
Oke, bicara soal probability, kita, again yang saya sampaikan di awal, kita nggak bisa ngomong 0%. Itu nggak Benar, boleh ya, kalau kita ngomong di market ya. Jadi benar. probability pasti ada. Cuma memang, kalau menurut saya pribadi, memang mungkin agak ya below 10% lah. Mungkin kita untuk bisa ke FM gitu ya. Mhm, Satu, secara size kita gede banget. Kita tadi saya sampaikan, kita tuh G20 loh. Yang kedua, mhm. kalau kita lihat negara yang terbesar ya, porsinya terbesar di frontier market itu adalah Vietnam. Saat Dia tuh ini ya. punya porsi sekitar ya, dia tuh porsinya 30%. Mhm. Sementara kalau kita compare Vietnam dengan Indonesia, harusnya sih lebih gede Indonesia seperti itu ya. Benar, Jadi memang benar. ya, jadi memang kalau kita pun turun ke frontier market berarti kita size-nya akan gede sekali di FM gitu ya dibandingkan Mhm, Vietnam, berarti Vietnam akan nge-shrinking kayak gitu dan negara-negara lainnya akan shrinking juga portionnya gitu ya. Jadi mhm, saya rasa sih eh, yang dilakukan SRO dan lain sebagainya sudah mulai terlihat. mhm, Dan memang kalau yang saya perhatikan MSCI ini butuh waktu yang lebih panjang lagi aja dalam memantau dan memonitoring apa yang dilakukan oleh SRL dan lain sebagainya ini. Apakah memang benar-benar konsisten atau tidak? Baginya kan memang akan terus berkomitmen dan berkomunikasi dengan pihak MSCI. Jadi ya kita cukup optimis, ya harus pegang lah omongannya dan janji-janjinya mereka ini. mhm. eh, Harapannya memang sih nggak 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 turun ya, agak unlikely lah untuk kita bisa turun ke FM. Oke, terus emang kan kemarin juga ada berita kalau ada fund dari Afrika Selatan yang udah naksir sama Indonesia, yang udah mulai nanya-nanya. Nah, ternyata ada juga berita bahwa ternyata fund itu sebenarnya fund yang spesialis untuk katanya negara-negara yang frontier market gitu. Walaupun dia ada invest juga di emerging market. Nah, ini justru kayak dari kita yang udah yakin nih kayaknya nggak bakalan turun ke frontier, tapi kok ini ada fan yang nanya-nanya. Memang secara mungkin secara fundamental Indonesia tuh sebenarnya nggak ada masalah ya. Mungkin lebih ke trust ya, trustnya asing, trustnya dari investor itu lumayan berkurang dari sebelumnya mungkin karena beberapa program baru yang mereka belum bisa terima, makanya mungkin ada faktor kepercayaan. Tapi kalau dari fundamental, kalau kita lihat kinerja dari emiten semuanya masih on track kok, ya nggak? Emiten-emiten masih performanya masih bagus gitu walaupun dengan kondisi dolar yang lumayan tinggi gini kan. Nah, kamu ada komen nggak mengenai fund yang katanya masuk atau naksir ke Indo ternyata itu fund dari Frontier yang khusus invest di Frontier Market gitu. Kalau yang setahu saya itu masuknya kalau nggak salah ke Indofood ya, dia Iya masuknya. ya, ICBP. Oh, ICBP ya, ICBP. ICBP. Heeh. Jadi ya simply kalau saya sih ngeliatnya gini ya, saya cukup ya apa namanya husnuzon lah gitu ya, cukup Benar. apa berpikir positif lah. Dia memang mungkin melihat memang ya saham kita sudah sangat murah kondisinya, PI kita juga mungkin seingat saya kita salah satu yang terendah di Asia kayak gitu ya. Jadi memang valuasi sudah cukup murah banget. Kemudian kita bicara soal ICBP juga itu kan consumer ya, kita bisa katakan market leader lah di Indonesia Mhm. untuk consumer dan apa namanya fundamentalnya sangat-sangat solid seperti itu, ya Mhm. harganya murah ya why not mereka tidak masuk, apalagi kalau mereka time frame-nya ya panjang ya Iya, tadi 3 tahun benar. 5 tahun ya why not Benar. mereka juga nggak yang tektokan gitu ya, nggak trading trading pendek gitu. Jadi ya oke oke aja sih, positif positif aja so far ya seperti itu. Iya, oke sih. Ya mudah-mudahan sih nggak sampai ke sana ya. Tapi Iya. ya tetap kita selalu pray for the Waspada. best ya. Tapi tetap harus ada persiapan misalnya sampai amit-amit ke sana. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin akan terjadi panic selling dulu kali ya. Kalau sampai kejadian kayak gitu ya. Ya Oh iya, mudah-mudahan sih. panik saling banget sih, panik saling banget. Kita kan ada perhitungan kan, kita kalau MSCI turun, terus FTSE juga nurunin juga bisa 200 T, sementara year Hmm. to date kita itu all market 70-an T loh. Oh Jadi ya. kalau mereka keluar 200 T berarti kan ya 2 kali 3 kalinya lah, 3 kalinya yang year to date kita gitu, asingnya keluarnya Mhm. banyak banget. Mhm. Nah itu makanya dan risknya teman-teman ini kita bukan aku nakutin, bukan kayak kita berdoa atau berharap enggak, tapi kalau misalnya amit-amit ada kejadian, berarti risk kita itu paling gede di saham-saham yang tadi kamu udah share ya. Ada beberapa blue chip yang sekarang ini mendominasi di papan apa papan MSCI itu ya. Jadi MSCI ada betul.
yang tadi kamu share kan ada top 10 BCA, Betul. BRI, Mandiri, Telkom, Astra, Goto, BNI, UT, BRMS, sama Barito Pasifik. Jadi RIS itu Hmm. justru yang ada di MSC saat ini. Tapi kalau yang udah keluar, misalnya kayak kemarin udah di kick tuh DSSA ya. Yang udah di kick itu sebenarnya nggak ada risk asingnya keluar karena asing itu udah buang itu saham. Udah Tapi buang ya, ya betul. ya tapi ini yang ada di dalam ini ada ada resiko. Ya mudah-mudahan sih nggak lagi kita punya waktu berbenah sampai sampai November ya, Sampai Eko November. ya. Oke, oke. Nah, oke, mungkin kita akan coba jawab pertanyaan nih. Di tahun ini kan Indonesia mengalami banyak outflow IHSG, RDPT, dan RDPU juga keluar Indonesia. Kalau boleh tahu kemanakah arah money flow di dunia saat ini? Karena Bitcoin kan relatif turun, saham US, Asia juga relatif stabil, harga emas turun. Apakah money flow itu cenderung ke bond US karena yieldnya memang cenderung tinggi akhir-akhir ini? Oke, jadi ini saya sebenarnya ada ininya, cuma saya nggak tampilin di slide-nya. Jadi sebetulnya Mm, kita itu oke, kita keluar kalau kita ubah ke USD ya, kita mm, kira-kira keluar 4,2 billion USD di equity. Tapi mm, inflow di bonds itu sekitar 300 juta USD. mm, mm, Nah, nah yang gede itu di mana? Ternyata kalau kita cek ada inflow di equity US itu gede banget. mm. Saya agak lupa angka persisnya, ada di Instagram, cuma saya agak lupa. Tapi intinya adalah di equity di US sana itu yang gede sekali. Eh, Mungkin saya lihat Apakah di sini ya, apakah karena IPO-nya SpaceX makanya banyak ketarik ke sana? salah satunya, cuma sebetulnya sebelum ada itu juga emang infonya udah gede Udah. banget. Di sini saya Hmm. mungkin izin menambahkan Amerika Serikat itu sekitar 133 billion USD year to date kurang Mhm. lebihnya. Kemudian Mhm. sisanya apa kayak Jepang, China gitu itu ada Jepang itu 53 billion USD, China 17 billion USD. Itu Mhm. inflow. Jadi memang eh, arahnya ke sana ya. Ditambah kalau kita lihat ya kayak narasi-narasi AI gitu-gitu ya, semikonduktor dan sebagainya itu lagi oke oke banget lah kayak gitu ya. Jadi Benar, memang benar. US tuh apa namanya lagi moving moving banget lah. Jadi ke sana sih kalau yang saya perhatikan equity lebih ke sana money flow-nya sekarang yang ada. Ya mungkin sebagian ada yang mungkin masih menahan dana gitu ya, menunggu semua ya benar-benar udah ceasefire misalkan di Selat Hormuz di Timur Tengah misalkan udah benar-benar selesai, kemudian juga ekonomi mungkin udah mulai agak rebound, komoditi udah mulai pada rebound dan sebagainya, ya mungkin baru masuk lagi, mungkin ada sebagian kayak gitu. Tapi kalau data yang saya pernah himpun memang equity US itu yang ada inflow yang cukup besar di sana ya. Oke. Terus ini ada pertanyaan yang cukup unik juga nih katanya, apakah di luar negeri ada FCA? Saya belum ini ya, belum pernah Kayaknya mencari sampai ke luar negeri ya. iya, kayaknya aku pernah baca ada beberapa negara yang ada FCA, tapi mekanisme FCA itu tiap negara itu kan beda. Jadi ya kita mungkin juga namanya bukan FCA, jadi punya nama sendiri. Jadi kayak meregulasi dia punya pasar modal lah ya, mungkin yang naik ketinggian, tapi mungkin tiap negara itu beda. Yang pasti sih Hmm. bukan di Hmm. US deh, karena US itu kan bebas ya. Aku pernah baca kok waktu itu, tapi aku lupa di negara mana. Emang ada regulasi, Ah, tapi nggak kayak Indo. Mungkin Indo berapa bulan nggak ada transaksi dan faktor IPO itu juga kan beda. Kan dulu kan zaman ada satu momen kan IPO segitu gampang ya. Jadi siapapun IPO tuh bisa sampai ada papan tier yang ketiga tuh papan apa sih yang paling paling bawah tuh Axel ya, oke. papan Axel ya. Akselerasi ya. Jadi IPO ya udah monggo aja. Yang penting kan Ya, ya. targetnya pada saat itu jumlah listed company yang Iya, masuk. Nah, tapi kan kualitasnya mungkin karena yang targetkan jumlah, mungkin kualitasnya kurang disaring. Nah, ya. akibatnya kan banyak IPO yang baru masuk nggak lama terjun bebas gitu kan sampai Hmm. ada yang namanya baik lah waktu itu ya waktu yang dulu Ya, kan sempat ya. heboh ya baik Iya, iya. ternyata oh tidak baik nih harga sahamnya jadi Iya, emang iya, iya. ya beda-beda sih banyak banyak jadi ya IPO-nya mungkin disaringnya beda karena dengan ketat hasilnya emiten berkualitas. Nah, akhirnya FC itu ada dan tiada di tiap negara itu beda-beda mekanismenya gitu. Terus ini pertanyaan kapan kira-kira momentum diskon valuasi asing berakhir? Wah itu ada yang tahu nggak ya? Kayaknya sih aku sih nggak tahu nih. Kalau kamu tahu nggak? Ini
kelihatannya apa namanya kelihatannya dalam waktu dekat masih akan sideways di situ ya kalau untuk ISG lah misalnya kita ngomongnya gitu Mhm. ya. Mhm. Masih akan sideways sana. Hmm. PI juga kayaknya untuk ISG nggak ada pergerakan yang Ini keputus ya kayaknya. Iya, Ci, keputus. Oh iya, Di aku juga signalnya mati. kali. jadi di ISG dan sebagainya mungkin Oke. ketika salah satunya ya dari sisi Hmm. rupiah kayak gitu Hmm. misalkan contoh rupiah Hmm. itu satu. Kedua kita bicara soal itu sempat di global tuh brand maupun WTI oil tuh di bawah $70 per barel. Hmm. Hmm. Tapi tiba-tiba 1 2 hari naiknya kencang banget karena panas lagi kan di Timur Tengah, Trump yang Hmm. ngomong dan sebagainya akhirnya panas lagi ada ditembak kan salah satu apa tanker ya kalau nggak salah itu ditembak juga Iya. jadi panas lagi akhirnya dia nge-spike lagi kayak gitu apa oil price-nya Brent maupun WTI oil. Jadi belum apa ya belum selesai juga sih di Timur Tengah. Jadi saya rasa mungkin Benar. dua itulah setidaknya yang perlu kita cermati rupiah apakah kita bisa menguat lagi ke 17,5 atau bahkan lebih bawah lagi atau Mhm. juga yang oilnya itu. Nah, oilnya ini apakah bisa stabil di 70 ya nggak tiba-tiba nge-spike terus apa bikin kekhawatiran fiskal kita lagi keganggu lagi ya kalau kayak gitu kan karena orang-orang tuh takutnya apalagi investor asing takutnya tuh kita nge-breach angka 3% yang undang-undang itu Mhm. defisit fiskal kita itu sebenarnya yang jadi kekhawatiran kan. Hmm. Salah satunya itu. Iya. Gitu sih. Oke, terus ada yang nanya juga, apakah rupiah akan berpotensi? Desi bilang akan bisa menuju 20.000. Iya, jadi kalau untuk namanya potensi semua kita katakan nggak ada yang nggak mungkin ya. Kebetulan di Benar, sini stock market. kalau kita lihat di apa namanya NDF marketnya yang 2 tahunnya itu masih di 18.798 ya. Jadi Mm-mm. sebenarnya masih di bawah 19.000 untuk yang NDF-nya. So Mm. untuk 20.000 eh, di tengah memang ya HADF kita juga masih tebal ya. Mm-mm. Satu masih masih tebal, jadi bumper kita masih tebal. Mm. Kemudian juga apa namanya BI rate kita juga udah naik. Jadi kelihatannya kenapa BI rate juga dinaikin di pertengahan ya sebelum kan karena kalau kita lihat di The Fed sana kan Fed Fund Rate itu mungkin di bulan 9 lah kurang lebih mereka akan naikin sekitar seperempat basis poin Mm-mm. atau 25 bips di mungkin sekitar bulan 9. Nah, kita sudah mulai naikin duluan mungkin untuk menjaga si spreadnya itu ya antara US 10 years dan juga yang ID 10 years ya Sun kita. Mm. Jadi kelihatannya let's say dia mau naikin pun kita harusnya sudah lebih 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 oke lah gitu. Kita nggak sekaget itu lagi. Terlepas Mm. memang kalau dari kami memang masih ada potensi untuk BI Rate bisa menaikkan lagi suku bunganya sih. Mungkin satu dua Benar, kali lagi sampai di akhir tahun kayak gitu. benar. Jadi Iya. kalau untuk 20.000 kayaknya harusnya sih nggak kena ya di tahun ini at least. Mm. Terus ini ada pertanyaan, apakah kemungkinan penilaian MS-nya diundur sampai November karena emang disengaja untuk menjaga harga agar nggak langsung crash lagi? Apa agar foreign tuh masih bisa terus keluar dengan harga yang masih terjaga mengingat foreign tuh belum banyak masuk atau justru biar mereka ragu terus jadi foreign mau mulai akumulasi nih. Ini kayaknya nggak dimundur deh, itu kayak sesuai Waduh. jadwal dan habis ini Agustus juga tetap ada review kan. Cuman kayak Agustus kita tetap Ada di kan dia freeze masuk empat ya. kali. Mm-mm. Jadi emang Kita tetap nggak sesuai. ada yang kita nggak ada yang masuk. Ya, jadi kayaknya masih akan ya ini namanya di freeze. Jadi yang masuk nggak ada, yang keluar tetap ada sih. Yang Kemungkinan, naik kelas pun nggak ada sih ya, yang naik kelas. iya yang naik kelas nggak ada. Kemarin sempat rumor katanya Goto mau dikeluarin. Yang Agustus ini. Iya. Ya, jadi memang nggak diundur, cuman yang nanti kan dia ultimatum kalau lu nggak berbenah, nanti November mau diturunin ke Frontier. Tapi yang Mm-mm. Agustus tetap berjalan sih. Terlepas kita nggak tahu sih ya ternyata di November di mundurin lagi dikasih nafas lagi nih sampai tahun depan kita nggak tahu. Iya, iya bisa juga kayak gitu. Bisa juga. Terus untuk pemerintah akan mengganti LPG dengan CNG. Apa dampaknya dan emiten apa yang diuntungkan? Mungkin kalau untuk call emitennya mungkin saya agak apa namanya saya nggak bisa ngomong ke sana ya untuk emitennya. Tapi pada intinya gini sih. Mm-mm.
mengganti LPG dengan CNG, em, so far itu harusnya cukup positif lah gitu ya. Terlepas memang nanti again pelaksanaannya akan seperti apa. Tapi pada intinya LNG, CNG ini akan harusnya sih bisa mendorong apa namanya ya, yang di bawah-bawah lah gitu ya, khususnya untuk yang ya pengusaha-pengusaha gitu ya. Itu seharusnya untuk konsumsi konsumsi mereka akan cenderung ya oke lah, nggak ada masalah yang gimana-gimana banget lah. Jadi seharusnya there's no issue yang gimana banget yang perlu kita concern sih soal untuk LNG sama CNG ini sejauh ini, karena kita belum tahu apa detailnya seperti apa sih yang apa LPG dan juga CNG ini yang kita kita tunggu, kita lagi mau nunggu juga pelaksanaannya akan Lebih seperti apa selama belum ada yang gimana-gimana banget. Kayaknya ntar dulu deh, kita belum bisa banyak komen lah, intinya kita belum bisa banyak komen soalnya belum dapat detailnya kita belum jadi banyak susah detailnya. ngomong. Nah, Oke, terus ini ada pertanyaan juga mengenai em, ada rumor Aman mau dua listing seperti emas. Apakah ada insight? ya, em, kalau untuk emas sih memang kita kan listing di Indo, kemudian dia di Hong Kong sih yang saya, tapi pakai Mm-mm. HDR ya, HDR. Jadi kayak apa namanya, dia itu kayak punya, dia nggak listing secara benar-benar kayak di Indo kalau yang emas itu ya. Dia Oh. nggak benar-benar secara listing di Hong Kongnya, Mm-mm. tapi dia kayak asing tuh bisa punya kepemilikan kayak secara nggak langsung lah, indirect kayak gitu lewat HDR-nya itu Mm. 1:10 sehingga saya 1:10. Mm. Nah, akhirnya kalau kita perhatikan ada salah satu di apa asing itu masuk lewat negosiasi sekitar 2T lah. Jadi gede. Mm. Pernah pernah beberapa waktu lalu itu tiba-tiba emas itu ada nego gede banget sekitar 2T. Saya rasa tuh karena ada ini yang dual listing ini. Mm. Nah, cuma kalau aman juga mau dual listing, let's say itu anggaplah rumornya beneran kejadian ya. Mungkin secara pergerakan harga sahamnya mungkin nggak jauh-jauh beda ya, Mm. kayak emasnya sempat naik tapi Mm. habis itu ya habis dia udah listing bla bla bla, Calon ya mus. saat ini sih lagi koreksi-koreksi juga ya emasnya ya, Benar-benar. si Jadi emang saham emasnya. Jadi emang ada berita kemarin di Bloomberg ya kalau emas itu sorry Aman Mineral itu consider Hong Kong itu dia akan listing di Hong Kong. Jadi karena Hmm. dia the biggest salah satu the biggest copper dan gold producer Aman Mineral International lagi consider second listing di Hong Kong menurut orang, tapi dia nggak disebut siapa ya, maksudnya ini bukan dari emiten yang kasih komen, jadi ada two Hmm. people familiar with the matter, jadi kata orang yang cukup tahu lah urusan ini. Tapi untuk detailnya Hmm. kayak gimana sih kita belum dapat ya ke detailnya ya Revo, karena berita baru keluar kemarin Jumat sore mau tutupan market. Tapi ini sangat menarik karena menurut aku Aman itu jauh lebih menarik isinya, ya nggak sih, daripada emas. Karena dia ada copper, ada gold, dan kita belum tahu nih mekanisme listingnya itu kayak gimana. Apakah listingnya modelnya kayak emas atau listingnya Sama kayak bener-bener HDR listing ya? ya, Aku juga betul nggak kayak itu ngerti dia. sih, kok bisa ada dua Model. dua macam listing ya. Maksudnya ada yang cuman kayak model emas, kayak kepemilikan bentuknya beda kan ini dia. Aku juga nggak baru tahu nih ada yang listing di Hong Kong, tapi dia nggak langsung Oh iya, memiliki, tapi kayak mungkin kayak HDR gitu, iya itu apaan sih kayak gitu? apa ya nama HDR. singkatannya saya agak lupa nih apa HDR ya, HDR. HDR tuh mungkin kayak kayak Warren gitu nggak sih kayak tapi makanya ini produk something. Nanti deh kapan kita undang Mas deh untuk kita tanyain deh. Boleh boleh. Kita tanyain langsung aja gitu. Oke, terus katanya ada jika banyak emiten membuat dual listing, apakah akan membuat market Indo makin sepi? Enggak sih. Menurut kamu gimana? Enggak sih, enggak Beda enggak segmen serta ya. merta begitu sih. Bahkan kalau kita lihat yang dual listing pun kan tadi saya sampaikan emas itu masuknya ke nego ya. Dia masuknya ke nego. Hmm. Gedenya kayak ya inflow ya. Sebenarnya inflow ke kita tapi lewat nego 2T-an gitu sih. Jadi untuk nggak serta merta seperti itu sih. Again, kalau menurut saya kenapa dia bisa ramai atau sepi itu I think memang karena ya tadi ya satu ya mungkin karena memang ada lagi banyak IPO atau enggak kayak gitu-gitu. Jadi Mm-mm. likuiditas ketarik, jadinya agak kering kayak gitu paling kemungkinannya. Yang kedua ya mungkin juga
pasar apa investor juga mungkin masih melihat kondisi sekarang lagi belum ideal mungkin untuk masuk. Jadi nunggu lebih murah lagi misalkan kayak gitu. Mm-mm. Atau nunggu tren udah mulai ada apa shifting lah atau transisi kayak gitu. Jadi lebih ke arah mungkin nahan atau seperti apa akhirnya transaksi berkurang. Lebih kayak gitu sih menurut saya bukan karena adanya dual listing seperti ini. Oke. Terus ini ada yang bertanya nih, mendingan pilih saham Bank Himbara atau BCA? Ini menarik juga nih. Kalau menurut saya tergantung ini ya, tergantung tujuannya kemana ya arahnya. Tapi kalau Mm-mm. again, kalau kita mau ngambil dividen ya yang menarik sejauh ini karena ya Mm-mm. dividennya gede dan mungkin kalau hitung-hitungannya, let's say dengan asumsi dividen per share-nya itu apa namanya sama yang untuk tahun depan, let's say sama dengan yang sekarang gitu. Itu harusnya untuk Himbara akan lebih besar gitu ya. Tadi bisa di atas Mm-mm. 8%, 9%. Kalau BCA itu Mm-mm. ya mungkin around 7% lah kira-kira kayak gitu. Tapi memang nah, ini yang menarik. Jadi saya lagi ngumpulin juga untuk terjadinya foreign inflow. Jadi dalam 1 minggu terakhir ini, ternyata Mm-mm. BCA itu mulai masuk nih. Foreign udah mulai masuk ke BCA. Sementara di Himbara itu, yang 3 bank itu ya, itu Mm-mm. memang belum, relatif belum. Tapi BCA udah mulai masuk. Oke. Mungkin itu jadi salah satu ya, apa sisi positifnya lah untuk BCA. Tapi again, kalau kita mengambil dividen, sebetulnya eh, Himbara tuh lebih lebih inilah ya, lebih gede Lebih lah solid ya. dividen yieldnya. Mm-mm. Terus ini juga ada yang nanya, Hmm. apakah ada insight soal kebijakan B50 dan imbas ke emiten? Karena penggunaannya sepertinya bakal membebani operating cost lebih banyak. Sebenarnya tadi udah dibahas ya tentang Betul. B50 ya. Cuman mungkin boleh lah Revo jelasin lagi, mungkin baru join Ya, atau... jadi ada saya pernah baca salah satu berita yang menyampaikan dengan adanya apa namanya B50 ini untuk alat berat khususnya untuk alat-alat berat itu eh, cost untuk maintenance-nya itu biaya maintenance-nya bisa naik sekitar 10%. Ini yang memang jadi concern. Nah, kalau kita bicara soal emiten alat berat itu apa? Emiten alat berat sebenarnya di kita itu yang memang dominan lah. Itu kan UNTR gitu ya, UT gitu itu yang dominan. Tapi kemarin banget saya lihat di sosial media itu Pak Balil ngomong kalau B50 ini nggak dipakai gitu itu Iya, kan nantinya akan ditinjau ulang nih untuk RKAB. benar-benar. Ya kan ada kalimat gitu kan, RKB Iya, akan ya ada. ditinjau ulang. Jadi kayak wah berarti memang harus make nih. Kalau enggak ntar Iya. porsi produksi kita akan lebih kecil lagi, berkurang mungkin gitu mungkin ya, mungkin seperti itu. Jadi ya secara nggak langsung kan ya memang mungkin secara margin akan lebih sedikit, tapi setidaknya produksi kita untuk komoditi dalam hal ini itu cenderung aman lah gitu. KHB kita ya bisa tetap aman lah gitu, nggak ditinjau ulang kan kita kalau sebagai pengusaha kan pengennya tetap jangan berkurang lah produksinya gitu kan supaya Iya, benar. revenue-nya tetap oke. Terlepas memang mungkin secara NPM-nya net profit margin-nya mungkin akan berkurang kayak gitu. Nah, terus kan tadi dia tanya emiten yang imbasnya ke emiten. Imbasnya ke emiten mana nih? Emiten yang menggunakan atau emiten yang memproduksi nih? Yang pakai alat berat pastinya ya. Kalau kita bicara soal tambang-tambang gitu kan memang kebanyakan pasti pakai alat berat sih sebetulnya. Jadi Mhm, khususnya tambang-tambang batu bara, kemudian mhm, eh ya pasti yang hampir semua lah bisa katakan ya kalau dia mining gitu kan pasti pakai alat berat ya. Mau itu mhm. coal, mau itu nikel, apapun itu mining komoditi itu kan pakai alat berat ya. Itu berarti bakal menghemat atau malah boros nih kalau kayak begini? Sejauh ini informasi yang saya dapat sih dia maintenance-nya cost-nya tuh, cost of maintenance-nya itu yang naik. Jadi Hmm, justru makin yang harusnya misalkan kalau kita let's say lah ini gampangnya lah ya. Misalkan kalau kita pakai motor misalkan gitu ya mhm, kendaraan kita mhm, biasanya ganti oli let's say 3 bulan sekali gitu ya. Tapi dengan mhm, adanya ini malah jadinya 2 bulan sekali misalkan kayak gitulah. Jadi berarti kan cost kita yang harusnya 3 bulan untuk baru ganti oli terus jadinya lebih cepat kan jadinya lebih tinggi mhm, cost mhm, kita kan ya kayak gitulah kurang lebihnya. Cuma ya gen ini perlu ada apa namanya ya apa riset lebih lanjut lagi lah soal soal hal ini apakah memang sebegitu gedenya kah sebetulnya untuk mhm, maintenance-nya atau sebetulnya nggak segede itu gitu untuk cost mhm. of maintenance. Mungkin kalau gini kita harus nanya langsung sih ke emiten. Kira-kira cost dia kalau dengan penggunaan nggak sebelum pakai B50 itu bagaimana? Dan kalau pakai penggunaan B50 ditambah pengeluaran dari biaya perawatan yang naik itu bakal lebih boros atau gimana? Itu mesti tanya emiten sih. Karena sejauh ini kan yang pegang data untuk
penggunaan dan pembelanjaan oil kan semuanya dari sana. Nanti kita coba undang. Ini terakhir karena Betul. marketnya jelek tuh aku jadi jarang undang emiten. Karena susah gitu marketnya tuh sejelek ini kan. Jadi kalau misalnya kita undang emiten, ya story dia bagus, tapi marketnya tuh jelek. Jadi kita lebih seneng kayak ngundang praktisi nih, kayak ngundang Mas Revo atau ngundang siapa. Kita lebih seneng kayak ngobrol-ngobrol. Oh kali dari sana kita dapat insight. Oh ya nanti ada yang bagus kita baru masuk kayak gitu. Mm-mm. Ini ada, oh ya, ini ada mungkin ini pertanyaan terakhir karena sekarang udah jam 2.29. Apakah ada insight soal RKAB? Karena akhir-akhir ini banyak berita yang cukup simpang siur yang terkait pemadaman imbas dari batu bara. Tapi ada juga berita yang enggak cuman batu bara, tapi izin RKAB yang molor ke lain-lain seperti nikel juga. Kalau untuk RKAB yang saya tahu yang jadi concern lah itu ada dua ya, coal dan juga nikel ya, batu bara dan juga nikel. Kalau Hmm, yang saya dengar terakhir dari apa namanya, kita punya target itu kan pengennya diturunin ya. Khususnya kayak hmm, contoh lah di awal tahun itu nikel itu di awal tahun dipangkas lah produksinya. Makanya kita tiba-tiba lihat harga nikel langsung spike kan di awal tahun kita perhatikan. Kemudian saham-saham nikel spike juga, naik signifikan sekali. Di tengah hmm, memang kita tahu Indonesia ini salah satu produsen yang terbesar untuk nikel di dunia. Itu data dari benar, USGS ya, US Geological Survey. Itu memang clear banget soal itu. Nah, cuman di tengah memang saat beberapa waktu lalu lah, beberapa bulan lalu itu harga nikel sempat naik, kemudian juga harga coal juga sempat naik ya, sempat ya mungkin di atas $130 per ton kayak gitu harga coalnya. Jadi keluarlah statement bahwa kenapa kita intinya intinya ya, kenapa kita tidak memanfaatkan produksi yang gede di tengah harga komoditas yang tinggi sehingga benar, ekspor benar. kita bisa lebih gede, nanti devisa Iya, kita makin gede gitu-gitulah gitu ya. Eh, benar, Nah, tapi yang perlu jadi concern adalah kalau kita ngeproduksinya banyak, berarti kan harga bisa turun lagi sebenarnya gitu kan. Makanya benar. nikel sempat agak turun lagi nih kan. Nikel sempat turun lagi nikel price-nya kayak gitu. Jadi eh, apa namanya? Ya memang simpang siurnya di situ sih. Eh, Pengen harganya kayak harga nikel kan pengennya juga tinggi karena kita produksi gede. Jadi Hmm, kita cut lah production. Tapi di satu sisi ketika harga sudah naik, kita pengen ekspor dapat revenue-nya dalam dolar gede juga. Berarti kita harus hmm. produksi gede. Terus habis itu harga turun lagi. Jadi kan kayak ini gimana? Iya, Jadi kayak iya. kayak ya mungkin itu yang menjadi agak kebingungan-kebingungan di situ sih. Cuma kalau batu bara seingat saya mungkin ya mungkin 600-an juta ton kayaknya ya, sekitar 600 juta ton Iya. di tahun ini kelihatannya itu masih bisa dapat lah gitu. Mm, mm, mm. Gitu. Oke, ini karena kita udah di penghujung acara, terus Mas Revo kan kemarin katanya mau promo untuk investasiku. Boleh silakan sebelum kita nanti tutup dan langsung Mas Revo bisa Iya, sharing, terus habis itu closing statement. oke siap. Saya izin sharing ini Ya. sedikit saja sih soal Mm, investasiku ini kita by Mega mm, Capital Sekuritas. Kemudian kita juga perhatikan di sini cukup banyak ya dari sisi consumer centric ecosystem kita ada finance, ada media, property, entertainment, dan juga retail. Dan kita mm, ini berada di finance ini ya, di yang logonya atau lambangnya mega mega seperti ini. Kita ini Mega Capital Sekuritas di bawah naungan dari Megacorp. Kemudian juga investasiku itu adalah platform investasi online berbasis web dan aplikasi dari PT Mega Capital Sekuritas. Ini bisa teman-teman perhatikan dengan kode broker kita tuh di CD ya. Oh, kode Ini CD. ya Slide-nya CD. belum, slide-nya belum ditampilkan loh, Mas Revo. Oh ini belum kelihatan ya, sorry. Belum, masih yang tadi. Sorry. Coba saya ini. Ini kayaknya. Ini ya udah kelihatan ya. Oke, lagi start sharing. Oke. Ya, jadi investasiku ini ya tadi kodenya CD, kemudian kita ada one stop solution lah. Kita ada saham bisa, obligasi bisa, reksadana bisa, dan kita yang menarik itu adalah ada membership point kupon kayak gitu ya. Mhm. Nah, kenapa apa juga kenapa kita pilih investasiku karena ada beberapa hal-hal yang kita perhatikan di sini terintegrasi dengan ekosistem besar yakni Citicorp tadi, ada entertainmentnya, ada food and beverage kayak gitu dan juga ada media dan lain sebagainya. Fitur-fiturnya juga bisa diperhatikan di sini. Berbagai instrumen juga ya, bukan hanya saham tapi juga ada obligasi dan reksadana di dalam satu aplikasi. Dan yang penting adalah kita ada membership point coupons ya atau MPC yang ini mungkin agak berbeda dengan apa namanya dengan tempat-tempat yang lain mungkin ya menjadi salah satu Mhm. unique selling point juga. Dan yang Mhm. gak kalah penting adalah kita
ketika teman-teman masuk dan daftar di investasiku, teman-teman akan di-invite ke dalam grup. Nah, grupnya ini akan langsung kita bisa dua arah, langsung diskusi dengan kami dari tim riset. Itu yang mungkin juga salah satu unique selling point yang bisa kami tawarkan juga ke teman-teman semuanya. Dan ini mungkin untuk barcode-nya, jadi teman-teman bisa scan untuk barcode-nya untuk lebih lanjutnya dalam mendaftar sih. Nanti ada email dan lain sebagainya. Nanti bisa di go ahead aja ataupun kita teman-teman bisa masuk juga ke websitenya Mega Capital Sekuritas untuk eh, daftar lebih lanjut lagi. Kira-kira seperti itu sih dari saya. Mungkin kalau untuk closing statement ya Iya, mungkin sedikit aja ya udah dari setengah tiga juga. iya, Closing statementnya ada lagi ini sih kalau dari saya sih. Kondisi saat ini memang lagi cukup sulit dan saat ini juga year to date kita masih salah satu yang terparah di dunia bahkan ya di dunia benar. di Asia. Mungkin kita minus 30% around. Kemudian juga roughly kita lihat foreign juga masih terus keluar di all market maupun di regular market. Regular market mungkin udah 89 atau 90 triliun. Di tengah kondisi kita masih dibayang-bayangi potensi untuk turun ke frontier market dari emerging market oleh MSCI. Nah, masalahnya adalah MSCI ini bisa merentet ke FTSE, Russell, kemudian juga merentet ke S&P, DJI. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Satu, kalau menurut saya kita untuk kalau kita punya dana dingin, mungkin kita perhatikan dulu apakah kita ini risikonya seperti apa, risk profile kita seperti apa, apakah memang kita agresif atau tidak, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita agresif, mungkin kita bisa masuk ke yang memang membagikan dividen. Jadi kita tahu bagi yang emiten-emiten bagi dividen gede dan yang memang punya fundamental yang solid itu, ya contohnya apa? Bank tadi. Jadi emiten-emiten apa perbankan tadi mungkin bisa dicermati, khususnya mungkin yang kayak Himbara, contohnya ya ini risk on bukan rekomendasi seperti apa, karena memang dividen yieldnya sudah bisa di atas 8% lah kira-kira kayak gitu. Kemudian yang berikutnya juga, kalau kita belum cukup yakin nih masuk ke market, kita bisa tempatkan dulu ke RDPU, contohnya kayak gitu ya, atau RDPT. Karena untuk RDPU sendiri, atau reksadana pasar uang, itu di net-netnya itu annualnya atau per tahunnya itu bisa 5-6%, itu udah net. Jadi memang ya lebih tinggi dibanding deposito lah kira-kira kayak gitu ya. Jadi dapat 5-6%, nanti kalau sudah cukup yakin, oh marketnya sudah mulai bottoming nih, atau memang sudah murah banget gitu, itu bisa kita mulai redeem, dan kemudian kita masukin ke saham kayak gitu. Makanya tadi kenapa investasi itu, karena memang kita bisa switching dengan cukup mudah lah. Ada sahamnya, ada reksadana, juga ada bonds atau obligasi. Mungkin dari saya cukup sekian cerita. Oke, makasih banyak Mas Revo dan tim dari Mega Capital ya dan investasiku ya berarti ya. Yes. Untuk insight dan ngobrol-ngobrol hari ini menarik banget karena memang pasar kita lagi lumayan volatile dan terkoreksi. Tapi tetap semangat teman-teman di mana market lagi boleh dibilang ini yang krisis marketnya, krisis penjualan dari asing ya. Jadi Iya. bukan negaranya yang krisis tapi market kita krisis penjualan dari foreign, tapi yang nggak apa-apa, setiap krisis selalu ada peluang, tetap semangat dan tetap rajin edukasi karena market itu kita nggak ada yang tahu. Sekarang bisa sejelek ini, bisa tiba-tiba satu berita itu bisa mengubah. Pokoknya stay in the market, tetap di stock market Indonesia, jangan pindah kemana-mana. Oke, mungkin gitu dulu ya untuk teman-teman. Thank you Mas Revo dan tim. Thank Dan you. thank you untuk teman-teman yang udah hadir sampai ketemu minggu depan. Thank you. Thank you. Bye-bye. And bye.